Bab 341, Penghancuran Planet Tuhan. Ada banyak makanan enak seperti ini di sini, jadi kamu bisa membawanya pulang, Siaya tersenyum dan berkata. Dia tahu bahwa dengan ini, planet Hongshan setidaknya bisa bergantung pada Whis, paha tebal ini. Whis berulang kali mengangguk dan sangat senang dengan saran Siaya. Selama beberapa hari berikutnya, Siaya menemani Whis mencicipi makanan lezat, sambil menonton kompetisi di bawah, dan segera, tirai turnamen seni bela diri planet Hongshan yang menarik dan penuh gairah ditutup, dengan masing-masing pemenang naik ke panggung untuk menerima hadiahnya. Ketika 3 kontestan teratas turnamen, di depan Siaya, meminum 3 botol mata air misterius, mereka tidak mengetahui besarnya hadiah yang telah mereka terima, mungkin, hanya setelah beberapa tahun kemudian mereka akan menyadari betapa beruntungnya mereka, meminum sebagian dari mata air awet muda. Karena menemani Whis berkeliling selama turnamen, Siaya hanya menonton pertandingan sebentar, tapi seberapa tinggi level Siaya saat ini. Begitu dia melihat sekilas pertandingan itu, dia melihat semuanya, dan dia sangat puas dengan penampilan para kontestan. Hehe, Siaya, kalau tidak salah, botol-botol kecil itu pasti berisi air mancur awet muda, kan? Usai turnamen, Whis berkata sambil tersenyum. Siaya mengangguk dan berkata dengan jujur, ya, ini yang saya dapatkan dari Kei Utara Universe 6, dan saya masih memiliki beberapa porsi tersisa. Oh, baiklah, air mancur awet muda ini sangat menarik bagi orang biasa, tetapi Anda akan menjadi penegak waktu di masa depan, hal-hal kecil ini tidak penting bagimu. Wah, bagaimana saya bisa menjadi penegak waktu yang sebenarnya? Siaya bertanya pada Whis. Sebagai seseorang yang layak disebut sebagai ahli nomor 1 di alam semesta 7, Whis mampu melatih orang seperti virus. Jika ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban, lebih baik tanyakan langsung padanya. Menurutmu apa perbedaan terbesar antara manusia dan dewa? Whis mengajukan pertanyaan sebagai balasannya. Siaya sedikit tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika itu terjadi di kehidupan masa lalunya, maka dia tidak akan ragu untuk mengatakan bahwa dewa itu maha kuasa. Tentu saja, ini merujuk pada makhluk abadi dalam mitos. Namun di sini, di dunia Dragon Ball, kemampuan dewa tidak sebanding dengan kekuatan pertempuran. Sebagai contoh, kami adalah dewa, Kai adalah dewa, Kai tertinggi juga adalah dewa, tetapi kemampuan mereka tidak sama, juga, bahkan dalam aspek kekuatan pertempuran, mereka lebih rendah dari manusia biasa. Jadi apa perbedaan antara dewa dan manusia? Itu status mereka. Whis sudah memberikan jawabannya. Di alam semesta ini, dewa memiliki status melebihi manusia. Tentu saja, beberapa dewa menyebutnya dimensi. Para dewa dari dimensi berbeda memiliki penindasan alami terhadap dewa-dewa dari dimensi yang lebih rendah meskipun pihak lain memiliki kekuatan pertempuran yang lebih tinggi. Terlebih lagi, mereka juga tidak akan mampu menahan penindasan yang datang dari roh. Siaya tiba-tiba menyadari bahwa ada perbedaan di antara para dewa. Dewa berdimensi rendah secara alami takut terhadap dewa berdimensi tinggi. Inilah mengapa kami Piccolo tidak memiliki keberanian untuk bertarung saat bertemu dengan Kai tertinggi. Ini adalah penindasan dimensi. Jadi, ketika mengatakan bahwa saya harus menjadi penegak waktu, itu berarti saya harus mempromosikan dimensi saya sendiri. Siaya merenung dan bertanya dengan serius. Penegak waktu adalah dewa sisi waktu, status mereka sebanding dengan dewa penghancur dan Kai tertinggi di alam semesta, namun sifat keberadaan mereka adalah kombinasi dari dewa penghancur dan malaikat. Whis mengetuk tanah dengan tongkatnya, tersenyum dan berkata, benar, itulah teorinya. Namun, tidak mudah bagi manusia untuk meningkatkan dimensinya. Dulu, virus sama membutuhkan waktu lama untuk meningkatkan dimensinya sendiri, sehingga kekuatannya menjadi stagnan dalam waktu yang lama. Dibandingkan dengan manusia, umur dewa lebih panjang. Bahkan bisa dikatakan makhluk setingkat dewa penghancur adalah makhluk abadi, jadi sangat sulit untuk mencapai level seperti itu. Lihatlah Goku dan Vegeta, mereka mampu mencapai kondisi setengah dewa dengan mengandalkan transformasi Saiyan, tetapi mereka tidak bisa benar-benar menjadi dewa, itulah perbedaan dimensinya. Siaya juga memahami kebenaran ini. Lagi pula, menjadi dewa tidaklah mudah. Lupakan, masih terlalu dini untuk memberitahumu semua hal ini. Setelah Anda memasuki planet dewa penghancur untuk berlatih, Anda akan memahaminya. Whis menutup mulutnya dan tertawa pelan, kemudian, dia melangkah maju dan tiba di sebuah toko yang memiliki jalan di kedua sisinya, seperti seseorang yang baru pertama kali mengunjungi kota, dan terus bertanya. Siaya menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan keraguan di hatinya, lalu dia menyusul Whis dan memperkenalkannya ke lingkungan planet Hongshan. Waktu bagaikan air yang terus mengalir. 3 hari kemudian, cuaca cerah, dan matahari bersinar terang. Siaya mempercayakan planet Hongshan kepada Adri dan yang lainnya, saat dia bersiap untuk pergi bersama Siling dan Miers. Mereka tahu bahwa Siaya, Siling, dan Miers telah menemukan peluang besar, dan mereka semua berbahagia untuk mereka. Siap, Whis berdiri di ruang terbuka di halaman kecil, dengan tumpukan makanan diletakkan di depannya. Siaya menarik tangan Siling dan Miers, mengangguk dan berkata, kita bisa pergi sekarang. Letakkan tanganmu di punggungku, dan kita bisa tiba di planet dewa penghancur dalam waktu sekitar 10 menit. Yang terdengar acuh tak acuh, kemudian, dia melambaikan tongkat di tangannya, mengetuk kekosongan 2 kali berturut-turut. Desir, cahaya warna-warni tiba-tiba menyebar, menenggelamkan Siaya, Siling, dan Miers dalam sekejap. Ayo pergi, suara acuh tak acuh terdengar. Kemudian,
Whis dengan mudah melompat, dengan Xiaya, Xiling, dan Miers di belakangnya, melintasi penghalang luar angkasa dan memasuki terowongan luar angkasa yang berwarna-warni. Terowongan semacam ini agak mirip dengan lubang cacing. Ada kilatan cahaya berkilauan dan bersinar tersebar di dalamnya. Seperti debu bintang, tidak ada konsep ruang di terowongan warna-warni. Seseorang tidak akan bisa membedakan antara atas dan bawah, kiri dan kanan. Kilatan aurora berkedip-kedip, terkadang, sinar cahayanya bergerak maju, dan terkadang bergerak mundur, dan ini sangat menarik. Kecuali Xiaya, yang pernah melintasi alam semesta bersama Vados, baik Xiling maupun Miers tidak memiliki pengalaman seperti itu. Mata mereka berkedip dengan rasa ingin tahu saat mereka melihat sekeliling. Jangan bergerak sembarangan, kita saat ini berada di terowongan luar angkasa, dan Anda bisa secara tidak sengaja jatuh ke dalam sublapisan dimensi ruang, Whis dengan ringan mengeluarkan peringatan. Mendengarkannya, Xiling dan Miers buru-buru menggenggam lengan Xiaya dan tidak bergerak. Whis tersenyum acuh tak acuh, dan setelah beberapa saat, dia dengan tenang berkata, "Oke, kita sampai." Cahaya warna-warni tiba-tiba menghilang, dan seolah-olah mereka telah berteleportasi, Xiaya dan yang lainnya tiba-tiba muncul di tengah langit berwarna biru kehijauan, mendarat di planet berbentuk belah ketupat. Sebuah pohon kuno yang sangat besar, seperti pohon dunia, yang mistis memasuki mata mereka, ketika ketenangan, kesederhanaan primitif dan perasaan menawan yang kacau, muncul di dalam hati mereka. Xiaya mengamati pemandangan sekitarnya, dan melihat lusinan bintang berwarna cian di langit biru, mengorbit menurut aturan berbeda. Riak lembut muncul di danau hijau dimanapun di planet berbentuk belah ketupat ini, dengan rerumputan hijau tumbuh subur seperti lautan hijau. Mirip dengan dunia suci Kai, Xiaya merasakan batasan ruang yang sangat kuat di sini, dan dalam arti tertentu, lebih kuat dari dunia suci Kai. Kamu akan menetap di sini dulu. Saya akan mulai membimbing Anda dalam pelatihan Anda mulai besok. Benar, ada sebuah kuil di atas batang pohon dewa. Itu adalah tempat di mana Virus Sama tidur, jadi kamu tidak boleh mendekatinya, kalau tidak, kamu akan membangunkan Virus Sama, dan tidak akan mudah bagiku untuk menjelaskan kepadanya. Whis menunjuk jarinya dan secara khusus memperingatkan. Xiaya dan yang lainnya mengangguk. Dewa penghancur alam semesta 7, Virus, memiliki reputasi yang hebat, jadi Xiaya tidak ingin menyinggung perasaannya. Setidaknya untuk saat ini, dia belum memenuhi syarat untuk berdiri di level yang sama dengan Dewa Penghancur. Bab 342, Menciptakan Bintang Dewa. Setelah menyadari bahwa Xiaya telah mendengarkan kata-katanya, Whis mengangguk dan dengan ringan melambaikan tongkat di tangannya. Bahan pakaian seni bela diri pada Xiaya dan lainnya tiba-tiba tampak berubah, dan menjadi sangat berat. Bertetesan butiran keringat yang berkilauan, seolah-olah ada gunung yang menekan hati Xiaya. Penyesuaian ulangnya bukan hanya sekadar meningkatkan bobotnya beberapa kali lipat, tapi yang lebih penting, meningkatkan penekanan dimensi. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di lingkungan ini, kata Whis acuh tak acuh. Ya, silakan. Xiaya, Xiling, dan Miers mengangguk dengan serius. Mereka tahu bahwa kesempatan ini jarang terjadi, jadi wajar saja tidak ada keluhan. Selanjutnya, seolah melakukan trik sulap, Whis mengubah kabin di tepi danau, membiarkan Xiaya dan yang lainnya pindah ke dalamnya. Ada 4 matahari yang mengorbit planet Dewa Penghancur, jadi tidak ada malam. Setelah sekitar 8 jam, Whis sekali lagi muncul di depan Xiaya. Saat ini, Whis lebih serius dari sebelumnya, dengan sungguh-sungguh memasuki peran sebagai guru. Xiaya, kamu adalah pengontrol ruang waktu ketiga yang lahir di alam semesta 7, dan selain 2 orang lainnya di alam iblis, kamu adalah peserta pelatihan pertama, penegak waktu. Jadi, langkah pertama adalah meningkatkan dimensi Anda. Tentu saja, hal ini mungkin menyebabkan kekuatan Anda meningkat secara perlahan, tetapi Anda harus memahami bahwa semakin dasar-dasarnya ditempa, semakin kuat jadinya Anda di masa depan. Terlebih lagi, selama kamu menjadi dewa sejati, hidupmu akan diperpanjang tanpa batas waktu. Yang dengan gamblang menjelaskan kepadanya ciri-ciri dewa. Xiaya mendengarkan dengan serius dan mengangguk dari waktu ke waktu. Proses pelatihan dewa terutama berfokus pada peningkatan dimensi mereka, namun akibatnya, peningkatan kekuatan mereka akan menjadi lebih lambat, namun, manfaatnya juga sangat tinggi. Xiaya secara alami tahu apa yang harus dipilih, karena dia sekarang berjalan di jalan yang pernah dilalui oleh Dewa Penghancur, Virus. Mata ungunya beralih ke Xiling dan Miers, mengerutkan kening saat dia berkata, situasi kalian berdua agak istimewa. Tentu saja, karena hubungan Xiaya, saya bisa memberi Anda petunjuk yang sama. Adapun ke tingkat dimensi mana Anda dapat dipromosikan, itu akan tergantung pada usaha Anda sendiri. Secara teori, jika seseorang menerima petunjuk dari Whis di planet Dewa Penghancur, level tertinggi yang bisa mereka latih adalah level Dewa Penghancur. Namun, Xiling dan Miers berbeda dari Xiaya dan Virus, karena mereka tidak memiliki objek dewa apapun, jadi seberapa banyak mereka dapat meningkatkannya akan bergantung pada usaha mereka sendiri. Benar, kalian berdua tahu teknik penggabungan planet Metamor. Tiba-tiba bertanya. Ya, saat Anda berlatih, cobalah untuk tidak menggunakan teknik fusion. Mengapa? Xiling bertanya dengan bingung. Xiaya merenung sejenak tapi masih mengalihkan pandangannya ke arah Whis. Whis menjelaskan alasannya dengan tidak tergesa-gesa, teknik penggabungan planet Metamor sama seperti anting potara Kai tertinggi, yang dapat menghasilkan pejuang yang luar biasa, namun ada juga kekurangannya. Jika teknik penggabungan digunakan terlalu banyak,
maka akan menyerap potensi dua individu. Terlebih lagi, setelah orang yang menyatu berlatih, itu akan lebih berbahaya bagi individu aslinya, khususnya. Benar saja, pikir Xiaya dalam hatinya ketika dia mendapat pencerahan. Memikirkan kerusakan yang terjadi pada bakat Siling dan Miers setelah kemunculan Mei Ling, keringat dingin keluar. Sejak kemunculan Mei Ling, Siling, dan Miers hampir meninggalkan pelatihan mereka sendiri, jadi meskipun mereka berdua menjadi Super Saiyan, mereka tetap berada di level paling dasar Super Saiyan hingga sekarang. Selain itu, mereka berdua hanyalah Super Saiyan, sedangkan Mei Ling sudah berada di level Super Saiyan 2. Kalian berdua terbiasa berlatih setelah menyatu dengan Mei Ling, jadi sepertinya kekuatannya meningkat lebih cepat, namun, kalian berdua tidak menyadari seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya pada tubuh kalian sendiri. Kecuali jika Anda bersedia menyerahkan kekuatan tubuh Anda sendiri dan fokus pada kekuatan fusion Anda. Saat Whis mengungkapkan kebenarannya, hal itu membuat punggung Siling dan Miers meneteskan keringat dingin. Meski berdiri di bawah sinar matahari, mereka merasa seperti terjatuh ke dalam gua es, tubuh mereka gemetar. Tentu saja, jika Anda fokus pada kekuatan fusion Anda, bukan tidak mungkin untuk menjadi lebih kuat, tetapi ada satu hal yang perlu Anda perjelas. Whis berhenti sejenak dan berkata, apakah itu teknik penggabungan planet Metamor atau anting Potarakai tertinggi? Setelah kekuatan prajurit penggabungan mencapai batas alam semesta, kekuatannya tidak dapat ditingkatkan lagi. Jika melebihi batas, berdasarkan pengoperasian hukum alam semesta, mode penggabungan akan otomatis dihapus. Ini sama saja dengan menetapkan batas atas untuk penggabungan. Xiaya berteriak dalam hatinya. Jadi, jika Siling dan Miers terus berlatih di negara bagian Mei Ling, suatu hari mereka akan menyentuh batas alam semesta. Xiaya tidak tahu apakah Mei Ling akan memiliki kesempatan untuk mencapai level seperti itu, tapi tidak diragukan lagi, dibandingkan dengan pelatihan individu, teknik fusi memiliki batas. Pada saat itu sama saja dengan kehilangan kemampuan fusion. Dalam hal ini, Mei Ling akan kembali ke Siling dan Miers, pada saat itu, kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki kedua wanita tersebut. Karena mereka sudah lama tidak berkembang, mereka akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, saya sarankan agar Anda meningkatkan kekuatan individu Anda, dan Anda dapat menggunakan fusion lagi saat menghadapi musuh yang kuat. Seperti ini, meskipun kekuatan Anda akan meningkat cukup lambat, setidaknya Anda bisa terus maju, Whis memberikan nasihatnya. Siling dan Miers mengangguk dan kemudian bertanya dengan sedih, Tuan. Namun, potensi kita saat ini tampaknya telah disedot oleh Mei Ling, jadi pelatihan Super Saiyan telah menjadi batas kita dalam beberapa tahun terakhir, jadi, apa yang harus kita lakukan? Jika mereka mendapat informasi lebih awal, mereka tidak akan berubah menjadi Mei Ling untuk berlatih. Whis tertawa dan berkata, tidak masalah jika potensimu sudah habis. Selama dimensi Anda ditingkatkan, tingkat kehidupan Anda akan berubah dan potensi baru akan dihasilkan. Baiklah kalau begitu, daripada banyak bicara, aku akan membiarkanmu merasakannya secara pribadi melalui latihanmu. Whis menggelengkan kepalanya, rambut panjang keperakannya sedikit bergoyang. Dia menggoyangkan tongkatnya beberapa kali, menyebabkan sebuah planet raksasa berwarna hitam pekat tiba-tiba terbang dari langit jauh planet ilahi. Planet ini gelap dan buram, seperti kelereng hitam besar, tetapi ketika mendekati mereka, Xiaya melihat dan merenung, bagaimana bisa planet ini berbentuk bola. Itu jelas merupakan 1000 platform berbentuk kerucut, yang masing-masing memiliki ketebalan berbeda-beda, dan banyak platform yang ditumpuk dari bawah ke atas. Itu adalah planet yang bulat seperti bola. Tiba-tiba, Xiaya merasakan keakraban setelah melihat platform tersebut. Ah! Xiaya berteriak ketika pikirannya bergetar, bukankah ini seperti platform penciptaan dewa, yang diatur Vados untukku ketika aku berada di alam semesta 6. Namun, hanya saja altar universe 6 memiliki 5 lantai, tapi yang ini memiliki 1000 lantai. Planet super hitam ini disebut bintang pencipta, dan terdiri dari 1000 lantai platform penciptaan Tuhan. Di planet Dewa Penghancur, bintang Dewa Pencipta ini memiliki kekuatan yang besar, dan berdasarkan hukum operasi planet ilahi, menerobos setiap lantai akan meningkatkan dimensi Anda. Ketika Anda melewati seluruh 1000 lantai, Anda dapat mencapai tingkat dimensi Virus Sama. Di masa lalu, Virus Sama menghabiskan 10.000 tahun untuk mendapatkan status Dewa Penghancur. Xiaya, kamu sekarang berada di level Super Saiyan 2. Jika tingkat kekuatanmu dibandingkan dengan lantai platform penciptaan Tuhan, maka itu akan menjadi sekitar 200 lantai, tapi ini tidak sama dengan platform penciptaan Tuhan yang kamu lewati di alam semesta 6. Saat itu, saudara perempuanku, Vados, tidak memiliki fungsi inti untuk memulai platform penciptaan dewa, jadi saya sarankan Anda mulai menstabilkan dimensi Anda dari tingkat pertama. Xiaya menatap lekat-lekat ke platform penciptaan dewa hitam dan mengangguk dengan keras. Sebelumnya, hanya ketika dia melewati 5 lantai di platform penciptaan Dewa Universe 6 barulah kekuatan pertempurannya meningkat menjadi 3 juta. Saat itu, dia mengira itu adalah hasil terobosan satu kali karena mengumpulkan kekuatan dalam waktu yang lama. Sekarang, tampaknya platform penciptaan dewa yang misterius juga memainkan peran besar. Bahkan jika fungsi intinya belum diaktifkan, itu masih merupakan objek suci kelas atas. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa Dewa Penghancur, Virus, telah melewati 1000 lantai, jadi, jika itu kamu, berapa lantai yang bisa kamu lewati? Xiaya bertanya pada Whis dengan rasa ingin tahu.
Siaya secara kasar mengetahui bahwa Super Saiyan, mungkin, hanya bisa melewati 100 lantai, dan dia, seorang prajurit Super Saiyan 2 yang telah melampaui batas biasa, hanya bisa melewati 200 lantai. Dia sangat penasaran dengan tingkat kekuatan Whis. Sambil tertawa, dia mengulurkan jari-jarinya dan dengan ringan mengayunkannya, jika itu aku, maka sekitar 1.500 lantai, tapi ini bukanlah sesuatu yang dapat dihitung oleh bintang dewa pencipta dari planet dewa penghancur. Oleh karena itu, masih ada bintang dewa pencipta yang levelnya lebih tinggi daripada yang ada di planet dewa penghancur. Mungkin, itu terletak di planet Zeno dan Imam Besar. Bab 343, Kemajuan Dimensi. Siaya mendengarkan dalam diam, namun, mau tak mau dia merasa terkejut di dalam hatinya saat dia merenung. Bagaimanapun, level yang disebutkan oleh Whis ini masih terlalu jauh untuk aku pikirkan saat ini, saya harus fokus pada saat ini. Saat ini, planet gelap semakin dekat, itu seperti binatang yang sangat besar. Saat semakin dekat, aura primitif dan luas menyerang wajah mereka. Aura yang luas hampir membuat mereka merasa mabuk. Siaya menggelengkan kepalanya keras-keras dan membuat dirinya terbangun sambil berpikir dalam hati, kekuatan bintang pencipta ini benar-benar berbeda, hanya menonton dari dekat saja sudah membuat jiwaku menjadi pusing. Siaya semakin meningkatkan kewaspadaannya. Dia menatap Creating God Star yang berbeda dari tempering altar Universe 6. Ada pilar besar di poros utama, mengangkat seluruh bintang dewa pencipta ke langit, dan dengan pilar besar sebagai pusatnya, altar-altar disusun berlapis-lapis, juga, dari bawah ke atas, ada tepat 1000 lantai. Ada pintu masuk ke bintang pencipta. Whis menunjuk ke altar di kejauhan dan berkata, matanya menunjukkan sedikit rasa hormat. Jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa di sisi setiap altar terukir berbagai jenis karakter yang terdistorsi dan pola aneh, seperti bahasa dewa kuno. Jika seseorang menggunakan hatinya untuk merasakannya, dia bahkan akan dapat membaca 3 karakter besar berlapis emas di antara mereka, yang bertuliskan, menciptakan bintang dewa. Whis melambaikan tongkatnya dan membawa Siaya, Siling, dan Miers terbang menuju altar. Saat mereka terus mendekatinya, perasaan luas terpancar dalam jiwa mereka. Ini adalah lantai pertama dari bintang penciptaan dewa. Melangkah ke lantai pertama bintang dewa pencipta, gaya tarik-menarik yang lebih tinggi dari gravitasi bumi menyedot materi di sekitarnya, dan suhu serta tekanan juga berubah pada saat yang bersamaan, namun, semua kekuatan ini tidak berpengaruh pada kelompok Siaya. Siaya, ini adalah langkah pertama dalam latihanmu. Jangan meremehkan pelatihan di lantai pertama. Lingkungan di sini tidak sesulit yang Anda katakan, tetapi setiap lantai di bintang dewa pencipta memiliki daya tarik yang unik. Jika sudah memahami makna di dalamnya, Anda bisa memasuki lantai 2. Jika kamu mencoba menerobos dengan paksa, bahkan jika kamu dapat melewati ribuan lantai, kamu tidak akan dapat mengumpulkan status apapun. Whis dengan sungguh-sungguh menunjukkan pentingnya pelatihan dari bintang dewa pencipta, menasihati Siaya untuk tidak terburu-buru melakukannya. Ya, Siaya menyetujui dengan suara nyaring. Kemudian, dia mulai berlatih dengan hati-hati di lantai pertama, sementara Whis terus-menerus memberikan petunjuk dari samping. Siaya tahu bahwa kesempatan ini sangat langka, jadi dia berlatih dengan serius. Siling dan Miers juga berlatih dengan hati-hati, karena lebih banyak berlatih sebagai mailing. Mereka telah kehilangan banyak potensi mereka, jadi mereka perlu segera meningkatkan dimensi mereka untuk mengganti kerugian tersebut. Melihat pelatihan Siaya, Siling, dan Miers terus berjalan, Whis tersenyum dan berkata kepada Siaya, pahami dengan baik kekuatan bintang dewa pencipta di sini. Ya, Siaya menanggapi dengan riang, dan bersama Siling dan Miers, dia menikmati rangsangan spiritual yang ditimbulkan oleh peningkatan dimensi. Melihat ini, Whis tertawa, sebelum tubuhnya perlahan menghilang dari bintang dewa pencipta. Melewati bintang dewa pencipta membutuhkan usahanya sendiri, jadi Whis tidak bisa membantu. Setiap lantai bintang pencipta dewa adalah benua besar, dengan deretan pegunungan, tetapi tidak ada makhluk hidup lain selain Siaya, Siling, dan Miers di sini. Lagi pula, makhluk hidup biasa tidak memenuhi syarat untuk tinggal di planet dewa penghancur yang perkasa. 7 hari kemudian, Siaya memahami pesona lantai pertama, dan tingkat dimensi spiritualnya segera meningkat pesat. Tingkat kehidupannya tidak lagi berada pada tingkat orang biasa. Beberapa hari kemudian, Siling dan Miers juga mengangkatnya satu demi satu. Begitu seseorang melangkah ke pintu peningkatan dimensinya, langkah selanjutnya akan relatif lebih mudah, seperti tiket ke tempat pemandangan, namun, pemandangan di dalamnya akan dieksplorasi oleh mereka. Faktanya, dengan kekuatan Siaya, Siling, dan Miers, jika mereka memutuskan untuk tidak terus meningkatkan dimensi mereka, mereka pasti akan mampu mencapai lebih dari 100 lantai sekaligus. Setelah meninggalkan lantai pertama bintang pencipta dewa, Siaya, Siling dan Miers dengan cepat bergegas menuju tingkat atas, dan karena tingkat kesulitan beberapa lantai berikutnya dari bintang pencipta dewa tidak menjadi masalah bagi mereka, mereka dengan mudah melewatinya. Namun, dari lantai 30, tingkat kesulitannya meningkat secara tiba-tiba. Siling, yang memiliki potensi paling rendah di antara mereka, mulai merasa lelah, dan kecepatan kemajuannya mulai menurun, akhirnya, di lantai 41, Miers pun mulai melambat. Namun, bintang dewa pencipta memiliki keunikan tersendiri, sehingga di bawah pengaruh kekuatan magis yang ada di tengah kegelapannya, potensi dalam tubuh Siling dan Miers secara ajaib muncul kembali. Jadi, jika mereka memutuskan untuk meninggalkan bintang dewa pencipta dan fokus pada pelatihan, level Super Saiyan mereka pasti akan meningkat.
Menurut perkiraan Siaya, dimensi Siling dan Miers saat ini sudah setara dengan kami di bumi. Kamu bisa terus maju ke lantai berikutnya, aku berencana untuk tinggal di sini sebentar, di lantai 53, Siling berkata dengan tenang kepada semua orang. Siaya mengangguk dan setuju, oke, kalau begitu, perhatikan kemajuanmu. Siling melambaikan tangannya dan melihat Siaya dan Miers memasuki lantai berikutnya, kemudian, dia mendirikan kemah di lantai 53, berencana untuk bekerja keras untuk waktu yang lama. Setelah berpisah dari Siling, Siaya juga mempercepat kemajuannya, bergegas ke lantai 64. Pada saat ini, suara desahan putus asa Miers datang dari belakang. Aku sekarat, aku tidak bisa melanjutkan. Melihat ke belakang, Siaya menemukan bahwa Miers tampak pucat dan lelah saat dia berbaring tengkurap. Jika dia terburu-buru menyerang ke depan, itu akan sangat merugikan jiwanya. Siaya meliriknya dan tahu bahwa Miers telah mencapai batasnya saat ini. Siaya mengambil satu langkah dan dengan cepat muncul di sisi Miers, lalu dia membawanya kembali ke lantai 63. Saat pergi, Siaya berkata kepada Miers, Miers, kamu tinggal di sini dulu dan istirahat, ketika semangatmu pulih, kamu bisa pergi ke lantai 64, atau kamu bisa kembali dan menemani Siling. Jika kamu maju selangkah demi selangkah, kamu seharusnya bisa mencapai lantai 100. Miers menepuk dadanya dengan susah payah dan berkata dengan arogan, tentu saja, 100 lantai bukanlah masalah besar. Saya hanya perlu sedikit waktu. Saat dia berbicara, rasa percaya diri Miers semakin berkurang. Siaya menggelengkan kepalanya, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Miers, dia terus menyerang ke atas. Saat dia naik ke lantai 109, Siaya juga merasakan tekanan pada jiwanya. Rasa lelah masih melekat di benaknya, disusul dengan badannya yang juga merasa lelah. Dia tahu lantai berikutnya akan menjadi semakin sulit. Kekuatan bintang pencipta sudah mempengaruhi jiwaku. Suasana hati Siaya tidak berubah buruk, sebaliknya, dia merasa senang bisa menantang batas kemampuannya. Setiap kali dia mengatasi tekanan dan menerobos lantai, dia merasa tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan dari setiap pembuluh darah ke setiap sel, dan bahkan setiap molekul di dalam tubuhnya. Siaya kembali ke lantai 108 dan istirahat sejenak. Tiba-tiba, suara berderak yang keras muncul di lubuk hatinya, dan kemudian, setiap sel di dalam tubuhnya tampak hidup dalam sekejap. Siaya merasakan vitalitas tubuhnya berangsur-angsur menjadi luar biasa. Dia tahu bahwa seiring dengan peningkatan dimensinya, kemampuan untuk mengontrol waktu dan ruang juga akan meningkat. Sayangnya, kekuatan Siaya tidak berubah, dan masih di level Super Saiyan 2. Bab 344, berhenti. Siaya tersenyum, dia sedang dalam suasana hati yang baik saat dia bergumam, bintang Dewa Pencipta ini benar-benar layak menjadi tempat latihan yang sebelumnya digunakan oleh Dewa Penghancur. Juga, ada semacam kekuatan magis di sekitarnya. Jika seseorang berlatih di sini, mereka akan mampu memaksimalkan batas atasnya sebanyak mungkin. Mungkin, ini adalah kunci untuk menjadi dewa. Semua dewa, apakah itu kami di planet tingkat terendah, atau Raja Neraka, Kai, dan Kai Agung, dipercayai tugas untuk menjalankan aturan alam semesta. Bintang pencipta dewa ini sepertinya khusus digunakan untuk merawat para dewa. Dengan sedikit lompatan dalam tingkat kehidupan, Siaya secara bertahap menyadari aspek magis dari bintang dewa pencipta. Itu tidak hanya memiliki iklim dan gravitasi yang unik di setiap lantai tetapi juga kekuatan yang sangat misterius dan muskil untuk meningkatkan potensi seseorang, dibandingkan dengan yang pertama, yang kedua jelas lebih berharga. Ini dapat mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan Siling dan Miers, yang potensinya telah habis, telah pulih akibat pengaruhnya. Waktu bagaikan air, berangsur-angsur berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 4 bulan telah berlalu. Beberapa ratus lantai pertama The Creating God Star memiliki dimensi yang cukup rendah dan cukup mudah untuk dilewati. Di lantai 64, sehelai rumput kecil menjuntai dari mulut Miers, dan tungkai serta kakinya terbentang penuh saat dia berbaring di padang rumput, mengambil bentuk karakter yang besar, mau tak mau dia menjadi linglung saat dia menatap lantai 65 di langit. Saat ini, Siling muncul dari lantai 63. Ketika dia melihat Miers, Siling bertanya, apakah kamu sudah berada di sini selama beberapa bulan terakhir? Membosankan untuk naik sendirian, dan aku tidak bisa mengejar Siaya, jadi, aku di sini menunggumu. Meskipun saya tidak terus meningkat dalam beberapa bulan ini, saya telah menghabiskan seluruh waktu saya untuk berlatih, lanjut Miers. Siling menatapnya dengan ragu dan bertanya, apakah kamu punya terobosan? Tentu saja, potensi saya kembali, Miers sangat bangga saat menjawab. Segera setelah mengatakan itu, Miers berubah menjadi Super Saiyan, aura emasnya mengamuk. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Naik ke alam Super Saiyan. Siling sudah mengerti banyak hal sekarang. Ketika tingkat kehidupan mereka meningkat, potensi, umur panjang, dan kekuatan mereka juga akan meningkat. Setelah saya beradaptasi sepenuhnya dengan lantai 64, saya akan terus naik ke atas. Dengan kekuatan kita saat ini, batas kita seharusnya sekitar 100 lantai, kata Siling. Baiklah, ayo bekerja lebih keras. Miers berkata dengan serius. Faktanya,
Bagi Siling dan Miers yang kekuatannya sedikit lebih tinggi dari Super Saiyan biasa, tingkat kesulitan untuk 100 lantai pertama platform penciptaan dewa bukanlah apa-apa. Namun, mereka menyadari bahwa kunci dari pelatihan mereka bukanlah hanya terburu-buru melewati berbagai lantai tetapi menggunakan kekuatan bintang dewa pencipta untuk mengoptimalkan sumber mereka sendiri. Lagi pula, tidak akan ada banyak kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka seperti ini. Jika mereka tidak memiliki hubungan khusus dengan Siaya, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan ini. Siling mengangguk dengan keras dan mulai memahaminya. Setelah lebih dari 10 hari, mereka terbang ke lantai berikutnya, dan setelah itu, mereka menerobos lantai berikutnya, hingga ke lantai 100. Setelah memasuki lantai 100, Siling menyadari bahwa lantai itu berbeda dari lantai sebelumnya. Ada kesenjangan yang jelas antara setiap lantai 100 dari bintang dewa pencipta. Jika lantai di bawah lantai 100 diperuntukkan bagi para dewa setingkat kami, maka lantai setelah lantai 100 diperuntukkan bagi para dewa setingkat Raja Neraka. Tekanan di lantai 100 platform penciptaan dewa bukan lagi kelipatan geometri gravitasi bumi, juga, karena gravitasi terwujud di setiap inci dan setiap kaki, ruang di sini benar-benar berbeda, dan bahkan arah yang ditunjuk oleh gravitasi pun berbeda. Oleh karena itu, cara transmisi gelombang gravitasi benar-benar kacau. Misalnya gravitasi di dada mereka 350 kali gravitasi bumi, dan arahnya ke atas, namun ketika mencapai posisi mata, gravitasi tiba-tiba meningkat hingga 420 kali lipat, dan arahnya menjadi ke bawah. Selain itu, setiap sendi di tubuh mereka mengalami tekanan yang berbeda-beda. Distorsi aneh seperti itu membuat manusia sangat sulit beradaptasi, dan sistem peredaran darah di seluruh tubuh mereka juga menghadapi tantangan besar. Aku sedang tidak enak badan. Miers menelan ludah sambil berkata. Tubuhnya saat ini terasa seringan bulu, namun nyatanya, setiap bagian tubuhnya terkena gravitasi ratusan kali. Ini adalah pelatihan kemauan. Jika 99 lantai sebelumnya adalah tempat pelatihan para dewa tingkat planet, maka lantai berikutnya adalah untuk sinkronisasi roh dan tubuh serta pemurnian ke roh tingkat yang lebih tinggi. Siling sedang duduk bersila, wajahnya yang cantik berkonsentrasi saat dia mencoba beradaptasi dengan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh gelombang gravitasi yang kacau. Jika mereka menerobos secara paksa, mereka masih bisa melewati beberapa lantai dengan kekuatan mereka, tapi apa artinya itu? Mereka hanya akan mengabaikan poin-poin penting dari pelatihan mereka. Pelatihan di lantai bintang penciptaan setelah lantai 100 adalah apa yang mereka butuhkan, yang tidak bisa dialami di bagian lain alam semesta. Pada tahap ini, pelatihan surplus tidak lagi efektif, tetapi di sini, dengan bantuan aspek magis dari bintang dewa pencipta, mereka dapat mengoptimalkan sumbernya sedikit demi sedikit dan bergerak menuju tingkat yang baru. Waktu berangsur-angsur berlalu. Setelah Siling dan Miers secara bertahap beradaptasi dengan gravitasi aneh di 100 lantai pertama, sel-sel di tubuh mereka dioptimalkan lebih lanjut. Secara keseluruhan, jumlah total energi di dalamnya tidak meningkat secara signifikan, namun terdapat lompatan kualitatif dalam kualitas. Mereka memiliki energi yang sama, tetapi efisiensinya sangat berbeda. Setelah itu, beberapa bulan berlalu, Siling dan Miers terus mendaki hingga akhirnya berhenti di lantai 140. Ini sudah menjadi batas mereka saat ini, dan setiap kali mereka naik ke lantai baru, waktu yang mereka habiskan di lantai itu bertambah beberapa kali lipat. Setelah beberapa kali mencoba, Siling merasa kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya, jadi dia berencana untuk meninggalkan kesempatan ini untuk lain waktu di masa depan. Saat ini, mereka telah berada di bintang penciptaan dewa selama sekitar 1 tahun. Pada saat ini, dibandingkan dengan sebelumnya, watak dan kekuatan mereka telah berubah total. Jika kekuatan mereka hanya sebanding atau bahkan sedikit lebih besar dari kekuatan kuler sebelumnya, maka sekarang, itu jauh lebih baik dari kekuatan kuler atau bahkan lebih baik dari kekuatan Sangya. Setelah keluar dari bintang dewa pencipta, mereka melihat Whis dari jauh sedang memanggang daging di atas api arang. Melihat Siling dan Miers datang, Whis bertanya, apakah kamu sudah selesai berlatih? Sepasang mata ungu menatap Siling dan Miers, lalu Whis mengangguk sedikit. Tuan Whis, saya pikir level kita hanya dapat ditingkatkan sampai pada tahap ini. Selanjutnya saya ingin meminta bimbingan Anda tentang latihan bela diri, kata Siling serius. Whis mengangguk dan berkata, seseorang paling mengenal dirinya sendiri, mentalitasmu sangat baik. Hei, ada beberapa barbecue yang enak di sini, jadi aku akan memberimu beberapa tips setelah kamu selesai makan. Oke, Siling mengangguk dan melihat makanan lezat yang panas. Perutnya sudah lama keroncongan karena lapar, jadi dia mengambil barbecue dan menyantapnya. Setelah makan barbecue, Whis melambaikan tangannya dan pemanggang barbecue menghilang seperti trik sulap. Sekarang, serang saya dan biarkan saya melihat kemajuan apa yang telah Anda capai selama tahun ini, kata Whis dengan kedua tangan di belakang punggungnya saat dia melayang 30 cm dari tanah. Oke, hati-hati. Siling dan Miers mengangguk satu demi satu, dan kemudian, dengan gemuruh, mereka berubah menjadi Super Saiyan. Pada saat ini, aura Super Saiyan mereka menyatu di dalam, menunjukkan petunjuk kekuatan penuh Super Saiyan. Tentu saja, ini bukanlah Super Saiyan berkekuatan penuh, tetapi alam yang lebih mendalam. Bab 345, menceritakan rahasianya. Desir, desir, dua sinar kemasan melesat di udara, bergerak maju dalam garis lurus. Angin kencang di planet Dewa bersiul, menimbulkan gelombang besar. Siling dan Miers dengan gesit bergerak, terus-menerus membentuk bayangan yang membingungkan.
Untuk sesaat, bayangannya tumpang tindih, dan bayangan kepalan tangan serta bayangan telapak tangan menutupi di mana-mana. Melihat ini, Whis menguap dan dengan santainya menghantam kehampaan. Bang! Myers terlempar terbang, dan dengan pukulan lain, siling juga terlempar mundur. Gerakanmu terlalu mencolok, ini bukan kebiasaan yang baik. Hal ini kemungkinan akan menciptakan peluang bagi musuh Anda untuk menyerang. Ingat, semakin banyak gerakan yang Anda lakukan, semakin banyak kekurangan yang Anda buat. Tetap tenang dan pertahankan kondisi awal. Salah, kekuatan pukulanmu tidak tepat. Anda pada dasarnya tidak bisa mengendalikannya. Tidak apa-apa jika itu adalah lawan biasa, tapi ketika berhadapan dengan seorang ahli, itu tidak akan berhasil. Kesalahan kecil dapat menyebabkan kesalahan besar, cacat ini harus diperbaiki. Yang diucapkan dengan santai, tapi Siling dan Myers mengingatnya. Lambat laun, perkataannya berubah menjadi pelajaran atas tindakan mereka, dan di bawah bimbingan Whis, kekuatan mereka terus meningkat. Menciptakan bintang dewa, di lantai 210. Puci, beberapa lampu emas pucat menyala di permukaan kulitnya, dan si ayah menarik kembali energinya. Angin puyuh yang dahsyat segera muncul di lantai 210 bintang dewa pencipta, dan di puncak platform ilahi, sebuah lubang hitam besar muncul beberapa kali lalu menghilang. Mengenakan mantel baru, si ayah mengeluarkan beberapa makanan dari ruang dimensi dan memakannya. Lantai 210 sudah menjadi batasku. Mungkin, saat aku menerobos ke Super Saiyan 3, aku akan bisa bergegas ke lantai 300 sekaligus dengan kekuatan tertinggi. Setelah selesai makan, si ayah sedikit menyipitkan matanya sambil merenung. Ketika raga dan ruh mencapai tingkat kesatuan tertentu dan saling melengkapi, hal itu akan kondusif bagi kemajuan taraf kehidupan seseorang. Berapa tahun berbagai Kai dan Kai tertinggi hidup. Tingkat dimensi mereka sangat tinggi, namun kekuatan mereka belum tentu lebih besar dari Super Saiyan biasa, ini karena mereka hanya meningkatkan jiwa dan kekuatan fisik mereka. Tentu saja, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk mencari terobosan dalam kekuatan fisik saja. Mode Super Saiyan 3 cukup kuat, tetapi masih mewakili kematian, dengan umur yang tidak sepanjang umur para dewa. Frost Demons, ras yang dianggap sebagai ras berumur panjang di alam semesta, memiliki umur ribuan tahun. Manusia bisa menjadi sombong di hadapan para dewa, tetapi para dewa tetap bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Karena si ayah dipercayakan oleh Kai tertinggi waktu, ia telah menjadi kandidat untuk status penegak waktu, dan kemudian mendapat kesempatan untuk memasuki bintang dewa pencipta, yang merupakan perlakuan yang bahkan tidak dimiliki Goku dalam versi aslinya, bekerja. Setelah selesai makan, si ayah beristirahat sejenak di lantai 210 sambil melihat sekeliling yang ditutupi oleh pegunungan dan hutan, lalu dia berbalik dan berjalan ke bawah. Kecepatan turunnya sangat cepat, dan karena tekanannya berkurang secara perlahan, kecepatan si ayah semakin cepat saat ia turun. Beberapa bayangan muncul, dan dia telah sampai di pintu keluar bintang dewa pencipta. Dia kemudian dengan santai melayang di bawah bintang dewa berbentuk belah ketupat. Pohon dewa yang sangat besar itu menjulang tinggi ke langit, bagaikan seorang pejuang pemberani dan kuat, yang menjaga seluruh planet dewa penghancur. Di planet ilahi, Siling dan Myers mendapatkan bimbingan dari Whis. Sosok ramping Whis terbang seperti bulu, menyebabkan semua serangan Siling dan Myers gagal. Tiba-tiba, sinar listrik kemasan melintas, dan lusinan gambar saling bertumpukan. Whis sedikit terkejut, menunjukkan senyuman tipis, dan tangan di belakang punggungnya dengan mudah membalas setiap gerakan. Tiba-tiba, sesosok emas mendarat di tanah. Ledakan. Dua celah sepanjang 10 meter tergambar di atas rumput yang rapuh. Si ayah, kamu kembali. Melihat orang emas itu, Siling berteriak kaget. Si ayah dengan lembut tersenyum dan mengangguk. Whis dengan tenang berjalan mendekat dan berkata kepada si ayah, lumayan, level dimensimu saat ini sudah sedikit lebih tinggi dari Raja Neraka Dunia Bawah, tapi masih ada celah besar jika dibandingkan dengan Kais. Si ayah dengan lembut tersenyum dan berkata, saya sudah sangat puas dengan level saya saat ini, terlalu sulit untuk ditingkatkan lebih lanjut. Kalau saya menghabiskan waktu di atas, mungkin butuh waktu ratusan tahun. Jadi, kamu akan meningkatkan kekuatan fisikmu terlebih dahulu, lalu menggunakannya untuk menerobos dimensi tingkat kehidupan. Whis mengangguk dan bertanya. Mengapa tidak? Kami, orang saya, masih sangat yakin dalam hal ini. Sudut mulut si ayah membentuk senyuman. Ketika dia mendorong kekuatan fisiknya ke tingkat yang sangat tinggi, dan dengan bantuan bintang dewa pencipta yang ajaib, dia pasti akan dapat mencapai dimensi yang lebih tinggi dengan lebih cepat. Bagaimanapun, bintang dewa pencipta digunakan untuk memelihara dewa penghancur, dan setiap lantai sangat penting untuk peningkatan kekuatan. Si ayah hanya memanfaatkan karakteristik bawaan Super Saiyan. Whis tersenyum dan berkata, itu cara yang cerdas. Ketika Virus Sama bersiap untuk mencapai tahap Dewa Kehancuran, dia tidak melakukannya seperti ini. Pada akhirnya, dia membutuhkan 10.000 tahun untuk mencapai level Dewa Penghancur. Kamu tidak boleh membiarkan Virus Sama mendengar ini, jika tidak, akan ada masalah. Setelah jeda, dia melanjutkan, ras Virus Sama tidak bisa dianggap luar biasa, tapi dua Dewa Penghancur telah muncul di antara mereka, Virus Sama dan Champa Sama. Saya merasa orang Saiyan akan menjadi terkenal di masa depan karena kalian bertiga. Si ayah merasa sangat baik setelah mendengarkan Whis, tetapi dia tahu bahwa meskipun dia tidak ada di sini, ahli seperti Goku dan Vegeta akan tetap muncul di antara orang Saiyan. Namun, pada saat itu, belum ada ras Saiyan. Ngomong-ngomong,
Keberadaan macam apa yang dimaksud dengan Kei waktu tertinggi? Setelah memikirkan sesuatu, Xiaya bertanya. Pemahamannya saat ini tentang keberadaan seperti Kei waktu tertinggi masih kabur dan tidak jelas. Whis bergumam pada dirinya sendiri dan menjelaskan, karena kamu sudah menjadi trainee Time Enforcer, aku bisa memberitahumu beberapa rahasia. Saya ingin mendengar detailnya, kata Xiaya serius. Whis mengangguk dan berkata, Kronoa, Kei tertinggi waktu, ada dalam sistem yang sama sekali berbeda dari multiverse yang kita tinggali. Saya tidak tahu apakah saudara perempuan saya, Vados, telah memberitahu Anda bahwa saat ini ada 12 alam semesta di multiverse kita. Alam semesta ini hidup berdampingan di ruang multiverse. Setiap alam semesta memiliki dewa penghancur dan Kei tertingginya sendiri, yang bertugas menjaga cara kerja alam semesta. Tentu saja, ada lebih dari satu Kei tertinggi di beberapa alam semesta. Di atas dewa penghancur dan Kei tertinggi, ada juga Sir Zeno dan imam besar yang perkasa. Whis menjelaskan tanpa kenal lelah. Xiaya tahu sedikit tentang rahasia yang dibagikan Whis kepadanya, tetapi karena itu berasal dari Whis, maka rahasia itu lebih berbobot. Namun, Siling dan Miers tidak mengetahui rahasia ini, jadi mulut kecil mereka yang indah terbuka saat mereka mendengarkan dengan mata terbelalak. Dan kami para malaikat diutus untuk mengawasi dan mengajar berbagai dewa penghancur, dan karena dewa penghancur terlalu kuat, kami juga mempunyai tugas untuk memoderasi mereka. Sistem yang disebutkan di atas semuanya berada pada tingkat luar angkasa. Jika ada ruang, maka pasti ada waktu. Kei tertinggi waktu, Kronoa, adalah Kei tertinggi tingkat waktu. Meski tidak terlalu kuat, ia memiliki kewenangan untuk memantau dan mencatat segala ruang dan waktu. Dunia yang terfragmentasi itu adalah fokus dari Kei waktu tertinggi. Bab 346, Turnamen Seni Bela Diri Dunia ke-22. Saat dia mendengarkan Whis, Xiaya mengerti. Karena sistem yang berkembang sepenuhnya, Zeno, dewa penghancur, dan sistem Kei tertinggi, alam semesta sendiri stabil di seluruh multiverse. Krisis internal apapun tidak bisa lepas dari kendali Kei tertinggi. Bahkan jika seseorang bertemu dengan Majin Buu, atau orang-orang lain, yang bahkan lebih rendah dari para Kei tertinggi, para dewa penghancur mampu menghadapi mereka dengan mudah. Namun, meskipun dewa penghancur tidak mampu menghadapi musuh mereka, kita tidak boleh lupa bahwa masih ada administrator multiverse tingkat tinggi, Zeno. Krisis apapun dalam multiverse dapat dipadamkan oleh Zeno, bahkan menghapus dunia bukanlah apa-apa. Namun, ini tidak akan berhasil pada dunia yang tidak lengkap dan terfragmentasi. Berbagai dunia yang terfragmentasi memiliki ukuran yang sangat berbeda, ada yang sebesar galaksi, ada pula yang sekecil debu. Dunia di dalamnya berevolusi dengan cara yang sama atau sangat berbeda dengan multiverse. Karena sistem kekuatannya tidak sempurna, ia rentan terhadap keruntuhan internal, atau bahkan mempengaruhi multiverse eksternal. Contohnya adalah iblis yang disebutkan oleh Kei tertinggi waktu, yang tersegel di akhir ruang dan waktu. Dua pengontrol ruang waktu di alam iblis terus membuka dunia baru yang terfragmentasi untuk meningkatkan kekuatan mereka, yang pada akhirnya menyebabkan bencana besar. Jadi pada tingkat waktu, diperlukan beberapa penegak waktu yang kuat yang mirip dengan dewa penghancur atau imam besar. Berapa banyak penegak waktu yang ada sekarang? Sudah ada 12 dewa penghancur di multiverse, dan jika multiverse dalam ruang dan waktu berbeda dimasukkan, maka jumlah dewa penghancur akan lebih banyak lagi. Xiaya penasaran ingin tahu berapa banyak penegak waktu yang ada saat ini. Whis menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu, dan berkata, seorang penegak waktu memiliki tingkat kendali yang lebih tinggi atas domain waktu. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dapat saya ketahui. Bagaimanapun, saya hanyalah malaikat alam semesta 7. Bagaimanapun, Anda akan menjadi penegak waktu pertama di alam semesta 7 kita di masa depan. Selanjutnya, alih-alih terlibat dengan masalah ini, Whis memberitahu Xiaya tentang semua dewa penghancur, Kei tertinggi, dan malaikat dari 12 alam semesta. Xiaya mendengarkan dengan serius. Mungkin, informasi itu akan berguna baginya suatu hari nanti. Bumi, turnamen seni bela diri dunia, yang berlangsung 3 tahun lalu, kembali dimulai. Dibandingkan pendahulunya, turnamen seni bela diri dunia ke-22 membuat terobosan besar baik dari segi jumlah peserta maupun skalanya. Mungkin karena penampilan luar biasa Goku dan Tien Shin Han di turnamen sebelumnya, popularitas turnamen seni bela diri dunia meningkat pesat, dan banyak sekolah tersembunyi yang mengirimkan murid-murid mereka yang berprestasi untuk berpartisipasi, bahkan beberapa generasi tua, seperti Raja Capa dan biksu pejuang lainnya, ikut serta dalam kompetisi tersebut. Namun, di babak penyisihan, sayangnya mereka bertemu Goku, Krillin, dan pemain lain dengan kaliber serupa. Mereka bahkan tidak mampu memasuki perempat final. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah turnamen kali ini tidak memiliki juara sebelumnya, Tien Shin Han, dan rekan murid juniornya, Qiao Tzu. Tepat ketika semua orang mengira Goku akan memenangkan kejuaraan, seorang gadis bernama Laun bergabung dalam turnamen tersebut, dan setelah melalui beberapa pertarungan, dia menjadi juara turnamen seni bela diri dunia. Seekor kuda hitam besar benar-benar muncul secara tidak terduga. Setelah turnamen berakhir, Goku dan beberapa kontestan lainnya merayakannya di sebuah restoran. Murid sekolah penyu sudah bertahun-tahun tidak bertemu, jadi mereka semua bercanda dan tertawa. Luncurkan, kamu masih sangat kuat, tapi lain kali, aku pasti akan melampauimu, kata Goku, penuh dengan semangat juang. Blonde Laun melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak,
Dengan lesu berkata, saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri berikutnya. Kali ini, dia memanfaatkan ketidakhadiran Xiaya dan yang lainnya untuk memamerkan kekuatannya, yang mungkin merupakan satu-satunya kesempatannya untuk menjadi perkasa. Ini karena dia tahu bahwa begitu seorang Saiyan seperti Goku menjadi dewasa, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Orang saya, tidak bisakah kamu membiarkanku pamer sebentar? Peluncuran menggerutu pelan. Sayangnya Tien Xinhan dan Chiao Tzu tidak mengikuti kompetisi kali ini. Saya benar-benar ingin melawan mereka. Mulut Goku penuh dengan makanan, membuat kata-katanya tidak jelas. Bulma mengetuk kepalanya dan menegur, bicaralah setelah kamu menelan makanannya. Goku tersedak karena ketukan Bulma. Dia segera mengambil botol air di sebelahnya dan meneguk air. Bulma, lain kali berhati-hatilah. Blonde Laun mengambil piring dan makan, sebelum berkata, Tien Xinhan sedang berlatih di tempat yang sangat kuat, jadi mungkin saja dia sudah lebih kuat dariku. Benar-benar, mata Goku berbinar. Selama itu terkait dengan pelatihan, Goku menanggapinya dengan sangat serius. Dia menekan peluncuran untuk memberitahunya di mana Tien Xinhan berlatih. Namun, Laun telah berjanji pada Xiaya bahwa dia tidak akan mengungkapkannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Di sampingnya, Bulma menatap mereka berdua dengan geli, lalu dia menoleh ke Cici dan bertanya, sekarang turnamen seni bela diri telah berakhir, kamu berencana pergi kemana? Apakah kamu ingin datang ke rumahku untuk bermain? Cici menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Bulma. Tidak, aku akan kembali ke Kame House bersama Husky sebentar lagi, lalu pulang. Aku sudah lama tidak kembali. Cici telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun sejak dia menjadi murid guru Rossi. Kali ini, dia juga berencana pergi berlatih sendirian seperti kakak magang seniornya, Goku. Bulma menganggukkan kepalanya dan tidak memaksa. Kemudian, dia menatap Goku dengan mata berbinar dan berkata, Goku, kamu harus kembali bersamaku. Ayahku terus-menerus membicarakanmu selama 2 hari terakhir ini, dan jika dia mengetahui bahwa kamu telah tumbuh begitu tinggi, dia pasti akan terkejut. Bulma berkata sambil memberi isyarat. Saat ini, Goku sudah setinggi dagunya, dan dia hanya tumbuh sedikit dalam beberapa tahun terakhir. Oke, tapi kamu harus bersiap menghiburku dengan makanan lesat. Tidak masalah, apapun yang ingin Anda makan, saya bisa meminta orang menyiapkannya untuk Anda. Bulma tertawa seperti bunga persik. Kali ini, Husky bertanya pada Krilin dan Yamcha, kalau begitu, apakah kalian berdua juga tidak akan kembali ke Kame House? Krilin menggaruk kepalanya yang botak dan berkata, Guru Rossi berkata bahwa membaca ribuan buku tidak bermanfaat seperti bepergian ribuan mil. Dia menyarankan agar kami keluar untuk mendapatkan pengalaman dan menggabungkan kelebihan dari berbagai sekolah. Saya juga akan keluar untuk berlatih, kata Yamcha dengan tatapan penuh tekad. Dalam beberapa tahun terakhir, Yamcha juga tidak mengendur dalam pelatihannya. Dia juga samar-samar mulai menyukai perasaan kekuatan yang terus bertambah. Master Rossi menyesuaikan kacamata hitamnya dan berkata, sejujurnya, kekuatanmu saat ini telah melebihi kekuatanku. Anda hanya dapat memahami seni bela diri yang lebih kuat ketika Anda keluar untuk melihat-lihat dan mendapatkan pengalaman. Benar, Goku, kamu belum pernah ke Korin Tower sebelumnya kan? Anda juga bisa pergi ke sana untuk berlatih. Krilin dan Yamcha menyimpan nama menara Korin di benak mereka, sementara Cici juga diam-diam menghafalnya. Bang, pada saat ini, kekuatan kekerasan muncul, dan pintu masuk restoran diledakkan. Setelah itu, monster hijau dengan sisik tumbuh di sekujur tubuhnya melangkah masuk. Sayap berdaging di punggungnya mengepak, dan aliran udara yang kuat bertiup masuk, menghancurkan seluruh restoran. Orang-orang di restoran itu ketakutan dengan kemalangan yang tiba-tiba ini, mengikuti suara jeritan dan langkah kaki yang terburu-buru. Mereka berlari dengan panik, berniat melarikan diri dari tempat itu. Menurut instruksi yang mulia, ada 4 bola naga berkumpul di sini. Monster hijau, Rebana, mengabaikan orang-orang yang melarikan diri, sebaliknya, dia menatap orang-orang yang tersisa. Dia memegang daftar kontestan turnamen seni bela diri di tangannya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada Goku dan yang lainnya. Melihat foto-foto di daftar nama, Rebana tahu bahwa dia telah menemukan targetnya. Sebuah sumber memberitahu yang mulia bahwa ada seseorang bernama Goku yang memiliki 4 bola naga. Jika saya bisa mendapatkan bola naga ini, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Rebana dengan arogan berteriak, Goku, dengan patuh serahkan bola naga milikmu. Siapa kamu? Goku mengerutkan kening, dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia sebelumnya sedang menikmati makanannya, tapi tiba-tiba dia diganggu oleh seseorang. Terlebih lagi, pria itu dengan tidak hormat meneriakkan namanya, sama sekali tidak sopan. Bagaimana suasana hati Goku bisa bagus? Saya putra Raja Piccolo, Rebana. Dengan patuh serahkan bola naga itu, perintah Rebana dengan angkuh. Goku bahkan lebih tidak senang. Dia dan Bulma telah menemukan bola naga ini, dan ada juga bola bintang 4 yang ditinggalkan oleh kakeknya di antara mereka. Itu sangat keterlaluan bagi Goku sehingga orang ini datang untuk memintanya, menyebabkan dia juga membenci Raja Iblis Besar Piccolo yang bahkan belum pernah dia temui. Aku tidak akan memberi. Dia bahkan tidak berpikir 2 kali sebelum menolak mentah-mentah. Bab 347, Raja Iblis Hebat Piccolo. Tunggu, maksudmu Raja Piccolo dari 300 tahun yang lalu itu.
Ketika Tuan Rossi mendengar Rebana menyebut nama Raja Piccolo, dia langsung melompat, ekspresinya berubah jelek. Tentu saja, apakah ada Raja Piccolo kedua di dunia? Rebana bertanya sambil mengangkat kepalanya dengan bangga, dalam hati, dia lebih mengagumi Raja Piccolo karena reputasinya. Siapa sangka bahkan setelah 300 tahun, seseorang masih mengetahui nama Raja Piccolo. Kakek, siapakah Raja Piccolo? Ya, apakah dia sangat kuat? Goku dan Krilin bergegas bertanya. Kulit Tuan Rossi pucat pasi, dan setelah pergulatan internal, dia tampak menjadi lemah saat dia menghela nafas dan memberitahu mereka tentang sejarah Raja Piccolo. Setelah itu, Guru Rossi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir akan baik-baik saja setelah saya menenggelamkan penanak nasi listrik ke laut. Saya tidak menyangka Raja Piccolo masih bisa melarikan diri. Jadi, dia orang jahat. Goku bergumam, lalu tubuhnya tiba-tiba melintas dan tiba di samping Rebana sebelum ada yang bisa bereaksi. Kemudian, dia mengepalkan jarinya dan meninju dengan keras. Bang, tinju yang sekokoh tinju batu itu jatuh ke dada Rebana, menyebabkan dia gagal menjaga postur kebanggaannya. Rebana langsung membungkuk dengan mata merah, cairan pencernaannya mengalir keluar dari mulutnya. Matanya berbalik dan dia langsung pingsan. Benar-benar tidak berguna, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, gumam Goku pada dirinya sendiri dan kembali ke tempat duduknya, merasa tidak senang dengan pertarungan yang lancar itu. Tuan Rossi terkejut dengan tindakan Goku. Ia tidak pernah menyangka bawahan Raja Piccolo akan dikalahkan oleh muridnya dengan mudah. Goku, jika kamu melakukan ini, Raja Piccolo pasti tidak akan membiarkan apapun berbaring. Master Rossi melirik Goku dengan kekaguman sekaligus kekhawatiran. Ketika dia mengingat penampilan menakutkan Raja Piccolo, hati Tuan Rossi tenggelam, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Saat peluncuran pirang melihat tatapan pengecut Tuan Rossi, bibirnya melengkung dengan nada menghina, dan dia berkata, orang tua, apa yang menakutkan dari Raja Piccolo ini? Jika dia berani bersikap sombong di depanku, aku akan menamparnya sampai mati. Blonde Lawn telah tinggal di planet Hongshan selama bertahun-tahun, jadi pakar seperti apa yang belum dia temui. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh apa yang disebut Raja Iblis Agung Bumi? Sejujurnya, dia meremehkan apa yang disebut sebagai ahli kuat di bumi. Tuan Rossi terkejut. Tiba-tiba ia menyadari bahwa zaman sekarang sepertinya berbeda dengan masa lalu ketika ia masih muda. Ada pakar seperti Goku, Tien Shin Han, dan Laon di sini, apakah Raja Piccolo yang membuatku takut saat itu benar-benar menakutkan, begitu tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, suasana hati Guru Rossi menjadi tenang. Dia melangkah maju dan berkata dengan ekspresi serius, luncurkan, Goku, tolong, kamu harus memusnahkan Raja Piccolo. Tidak tertarik, peluncuran pirang dengan tegas menolak. Namun mata Goku berbinar dan dia bertanya, apakah Raja Piccolo benar-benar kuat? Lebih kuat dari peluncuran. Tuan Rossi berkeringat dingin dan tergagap, ini, saya tidak terlalu jelas. Banyak waktu telah berlalu, namun keberadaan Raja Piccolo bagaikan mimpi buruk yang menyelimuti hati Tuan Rossi. Namun, Tuan Rossi tidak begitu yakin dengan kekuatan Raja Piccolo yang sebenarnya, jadi dia tidak bisa menebaknya. Apakah aku benar-benar terlalu memikirkan sesuatu? Tuan Rossi bertanya pada dirinya sendiri, tetapi ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, dia menjadi semakin tidak yakin. Goku menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia pikir dia akan bertarung melawan lawan yang kuat, tetapi karena ketidakpastian Master Rossi, dia sampai pada kesimpulan bahwa Raja Piccolo tidak sekuat peluncuran. Alhasil, Goku langsung kehilangan minat pada Raja Piccolo. Namun, karena Krilin tidak binasa di sini tidak seperti di karya aslinya, Goku tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya Raja Piccolo. Goku melambaikan tangannya dan berkata, aku berjanji pada Bulma bahwa aku akan pergi ke kota barat bersamanya. Jadi, selesaikan masalah Raja Piccolo nanti. Hehe, Goku, kamu telah menepati janjimu. Bulma tidak mengetahui teror Raja Piccolo, dia pikir dia hanyalah orang jahat dengan nama besar. Ketika dia mendengar bahwa Goku bermaksud untuk kembali ke kota barat bersamanya, dia berteriak dengan semangat, sementara hal-hal lain sudah lama terlintas di benaknya. Tuan Rossi ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian ragu-ragu. Dia melirik ke arah Goku dan Bulma, dan menghela nafas tak berdaya sambil merenung, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Pada saat yang sama, di sisi lain bumi, di atas hutan perawan yang lebat, sebuah pesawat luar angkasa besar setengah terbuka melayang di udara. Pesawat luar angkasa yang sangat besar menghalangi sinar matahari, menimbulkan bayangan di atas hutan. Di dalam pesawat luar angkasa, di atas kursi besar yang sepertinya terbuat dari tulang. Tubuh tua Raja Piccolo sedang bersandar di kursi besar. Raja Piccolo sudah sangat tua, kulitnya yang hijau dipenuhi kerutan, dan otot-ototnya tidak sekuat dulu. Mereka menjadi murung. Raja Piccolo mengepalkan bola naga kecil di tangannya. Apakah benda kecil inilah yang dapat memanggil Shenron dan memenuhi keinginan raja ini selama 7 di antaranya dikumpulkan? Pilaf menggosok tangannya, berlutut dengan hormat di tanah, dan di sampingnya ada Mai dan Su berambut hitam panjang yang sama-sama gemetar saat mereka menunggu. Ya, Raja Iblis hebat. Selama Anda memanggil Shenron, semua keinginan Anda akan terpenuhi. Namun, saat ini ada 4 bola naga di tangan seseorang bernama Goku. Setiap kali dia menyebut nama Goku, Pilaf mengertakkan gigi karena marah.
Jika bukan karena Goku, Pilaf pasti sudah mengumpulkan semua bola naga dan memanggil Shenron sendiri sejak lama. Dengan demikian, dia tidak perlu melepaskan Raja Piccolo. Namun, setelah Raja Piccolo dibebaskan, Pilaf menyesalinya. Demi permintaan kecilku yang mengecewakan, sepertinya aku telah melakukan kesalahan. Pilaf menghela nafas. Faktanya, dengan kekonyolan Pilaf Gang, meski bola naga diserahkan kepada mereka, mungkin mereka tidak akan memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang kaya dan nyaman saja. Memikirkan geng Pilaf yang tidak berguna, orang tidak akan bisa memahami bagaimana penjahat yang sederhana dan gigih seperti itu bisa ada di dunia. Di kursi batu besar, Raja Piccolo sedang bermain-main dengan manik kaca kecil berwarna oranye merah itu dengan penuh minat, bertanya-tanya mengapa dia bisa merasakan kedekatan alami dengan manik-manik berwarna oranye merah itu. Tiba-tiba, tubuh Raja Piccolo bergetar dan semangatnya semakin memudar. Sial, anakku, Rebana, telah terbunuh. Apa? Iblis bermulut Pterosaurus di samping Raja Piccolo terkejut. Ada seseorang yang bisa mengalahkan Rebana di zaman seniman bela diri saat ini. Pastinya Goku. Rebana pergi mengambil keempat bola naga itu. Pilaf melompat dan berkata, "Diam." Raja Piccolo memarahinya. Pilaf dan Mai langsung menutup mulut dan bersujud ketakutan, tidak berani berbicara. Setelah itu, Raja Piccolo mengeluarkan telur dari mulutnya dan menetaskan prajurit kedua bernama Simbal. Dia memerintahkan Simbal untuk menemukan Goku untuk membalas dendam Rebana dan juga mengambil kembali 4 bola naga. Namun, Raja Piccolo secara mengejutkan menemukan bahwa sinyal dari 4 bola naga di layar tiba-tiba menghilang. Tanpa sinyal bola naga, keempat bola naga tersebut tidak dapat ditemukan. Jadi, Raja Piccolo tidak punya metode untuk memanggil Shenron. Ini bukanlah kabar baik baginya. Saat suasana hatinya tiba-tiba berubah buruk, aura dingin menyapu, dan suhu turun belasan derajat di seluruh pesawat luar angkasa. Yang mulia, Goku pasti menyembunyikan bola naga itu, kata Pilaf dengan marah sambil menyeka keringat dingin di wajahnya. Raja Piccolo memandangnya dengan dingin dan mendengus pelan. Setelah itu, dia meledakkan badai dengan lambaian tangannya yang menghempaskan ketiga orang tersebut dari pesawat luar angkasa. Sepertinya kita harus memajukan rencana kita untuk menguasai dunia lebih awal. Perhatikan perintahku, kendarai pesawat luar angkasa ke ibu kota pusat kota. Raja ini ingin umat manusia ini sekali lagi mengalami ketakutan hidup di bawah kendali ras iblis. Wajah tua Raja Piccolo dipenuhi nostalgia saat dia memerintahkan. Dia sepertinya mengingat kembali penglihatan masa lalu, dengan mulut melengkung membentuk senyuman. Ya yang mulia, jawab iblis bermulut Pterosaurus. Bab 348, Awal Bencana Bumi. Saat ini, Goku tentu saja tidak menyadari tanggapan Raja Piccolo. Dia saat ini sedang duduk di jet mewah menuju kota barat. Bulma, kenapa kamu memasukkan bola nagaku ke dalam kotak? Goku, yang duduk di kursi penumpang, merasa aneh jika Bulma dengan hati-hati memasukkan keempat bola naga ke dalam sebuah kotak. Bulma menyipitkan matanya dan menunjuk ke sebuah kotak di samping kakinya yang tampak seperti lemari es kecil, dan berkata sambil tertawa, "Ini adalah penemuan terbaru saya, kotak penyimpanan, dan dapat mengisolasi semua sinyal. Bukankah Raja Iblis Agung bernama Piccolo itu mencoba merampok bola nagamu? Sekarang dia tidak akan bisa menemukanmu sama sekali." Setelah mengatakan itu, Bulma memasang ekspresi puas di wajahnya. Melihat ekspresi Goku yang tercengang, sebelum mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Mari kita ke rumahku di kota barat dulu, lalu aku akan mengajakmu bermain. Jangan khawatir tentang Raja Piccolo, dia pasti tidak bisa menemukan kita." Oh, Goku mengangguk dan merasa sedikit lapar. Dia mengambil hamburger dari kotak makan siang portabel ransel dan memakannya. "Bulma, kamu mau satu?" Goku bertanya dan menyerahkan burger lagi. "Saya sedang menerbangkan pesawat sekarang, jadi saya tidak bisa makan." Bulma menggelengkan kepalanya dan menolak. Mendengarkannya, Goku berpikir sejenak dan mengirimkan burgernya langsung ke mulut Bulma. Bulma juga lapar. Sambil menatap hamburger di dekat mulutnya, mata besar biru keunguan Bulma berkedip, dan tidak mempedulikan hal lain, dia dengan lembut membuka mulutnya dan menggigitnya, sambil merenung, "Di masa depan, aku harus menemukan mesin yang otomatis bisa memberi saya makan, sehingga saya bisa makan sambil menerbangkan pesawat. Tentu saja, lebih masuk akal untuk menciptakan sistem autopilot, tetapi tidak akan menyenangkan jika saya tidak secara pribadi menerbangkan pesawatnya." Melirik ke arah Goku yang telah mengeluarkan kaki ayam dan terus-menerus menggigitnya, dia tidak bisa menahan senyum. Pesawat menembus awan dan menuju kota barat. Bumi, pengamatan. Kami tua dan Pak Popo sedang berdiri di tepi lookout. Kami tua bersandar pada tongkat, menatap dunia fana dengan kerutan khawatir. Kemunculan kembali Raja Piccolo membuatnya sangat gelisah. Dia merasa berhutang pada bumi. Tuan Popo memandang kami tua dengan prihatin dan berkata, "Jika Raja Piccolo benar-benar memanggil Shenron untuk mendapatkan kembali masa mudanya, dia pasti akan menjadi lebih kuat, dan tidak akan mudah untuk mengalahkannya." Kami tua menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berkata, "Karena identitas khusus Piccolo, kami tidak dapat mengambil tindakan secara langsung. Kami hanya bisa berharap para ahli dunia manusia mampu mengalahkannya. Untungnya, ada beberapa seniman bela diri yang kuat di dunia fana, jadi bumi masih memiliki harapan." Pak Popo mengangguk. Dia berbalik dan menatap kami tua, lalu tatapannya menembus awan saat dia menatap dunia fana.
Kami tidak dapat mencampuri urusan bumi kecuali benar-benar diperlukan. Aturan kaku ini bertujuan untuk menginspirasi individu di bumi untuk bertumbuh setelah mengalami bencana. Itu sebabnya Raja Piccolo dibiarkan tumbuh sebelumnya, dan kami tidak langsung menghentikannya. Kini di satu sisi kekuatan Raja Piccolo hampir menyentuh batas kemampuan kami, sedangkan di sisi lain Raja Piccolo berpisah dari dewa, sehingga kami yang lama tidak bisa langsung membunuh Raja Piccolo. Pak Popo dikirim dari dunia lain sebagai petugas untuk membantu kami, jadi wajar saja, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang akan membahayakan nyawa kami yang lama. Hal ini menimbulkan kontradiksi yang pada gilirannya membuat kami yang lama merindukan munculnya seorang ahli kuat di dunia fana yang dapat mengalahkan Raja Piccolo. Meskipun hal ini mungkin menyebabkan perubahan posisinya, kami yang lama telah lama bersiap untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Selain itu, masa hidupnya akan segera berakhir, dan ini juga mengapa dia sangat ingin mencari penggantinya. Oh, ngomong-ngomong, berikan perhatian khusus pada Saiyan bernama Goku, dan luncurkan juga. Kita mungkin membutuhkan kekuatan mereka untuk mengalahkan Raja Piccolo. Pak Popo ingin mengucapkan beberapa patah kata, tetapi sikapnya sangat jelas. Cici, Krilin, dan Yamcha itu juga merupakan seniman bela diri yang cukup baik. Apalagi mereka menuju ke arah Menara Korin. Biarkan Korin memperhatikan mereka, dan latih mereka sebanyak mungkin, kata kami tua sambil mengamati dunia fana. Sebenarnya dalam hatinya Tien Shinhan juga layak untuk dilatih, namun ia tidak tahu kemana Tien Shinhan dibawa oleh si ayah. Beberapa hari kemudian, Tanah Suci Korin. Krilin dan Yamcha berdiri di bawah Menara Korin dan menatap Menara Korin berwarna gading yang menjulang tinggi di langit seperti pilar raksasa yang menopang langit, menyebabkan keduanya ternganga karena terkejut. Yamcha, kita bahkan tidak bisa melihat ujung Menara Korin. Ya, Yamcha menelan ludahnya saat semangat juang yang kuat terwujud di dalam hatinya. Pada saat ini, penjaga Tanah Suci, Bora dan putranya, Upa, berjalan mendekat dan melihat orang asing berseragam seni bela diri, dan bertanya, apakah kalian berdua seniman bela diri datang untuk menantang Menara Korin? Ya, kami di sini untuk menantang Menara Korin, tapi saya tidak menyangka Menara Korin akan sebesar itu, ini benar-benar keahlian yang luar biasa, Krilin mengangguk dan berkata. Hehe, ini mahakarya Tuhan. Dikatakan bahwa Korin abadi yang perkasa tinggal di Menara Korin. Selama seorang seniman bela diri bisa naik Menara Korin, dia bisa mendapatkan petunjuk dari Immortal Korin. Bra perlahan menceritakan kepada mereka tentang legenda itu. Sepasang mata yang memandang ke arah puncak Menara Korin dipenuhi dengan rasa kagum. Tiba-tiba, Upa menunjuk ke arah seragam bela diri oranye merah milik Krilin dan Yamcha, dan berkata dengan heran, Hei, kalian berdua memakai pakaian yang sama dengan kakak Goku, apakah kalian satu sekolah dengan kakak Goku? Petik 2. Ya, kami dan Goku adalah murid sekolah penyu. Ternyata kamu kenal Goku. Krilin agak terkejut. Kami mendengar bahwa Goku pernah memanjat Menara Korin sebelumnya, jadi kami datang untuk menantangnya. Mendengarkan mereka, sikap Bra dan Upa menjadi lebih hangat. Karena mereka adalah sesama murid Goku, maka mereka juga adalah teman kita. 3 tahun lalu, jika Goku dan Bulma tidak mengalahkan pembunuh nomor 1 dunia, Mercenari Tao, ketika mereka melewati Menara Korin, maka dua ayah dan anak itu mungkin sudah mati di tangannya. Bora dan Upa dengan hangat menyambut Krilin dan Yamcha dan memberitahu mereka tentang masalah Goku mengalahkan Mercenari Tao. Krilin dan Yamcha tentu saja terkejut. Mereka saling memandang dan terkejut dan merenung, Goku mengalahkan pembunuh nomor 1 di dunia, Mercenari Tao, apalagi, itu terjadi 3 tahun lalu. Tanpa diduga, Goku tidak menyebutkannya kepada mereka. Namun, ketika Krilin dan Yamcha memikirkan kepribadian Goku yang sederhana, mereka merasa lega. Mercenari Tao, pembunuh nomor 1, adalah salah satu dari sedikit ahli di bumi, namun dia secara tak terduga dikalahkan oleh Goku 3 tahun lalu. Krilin dan Yamcha menyadari bahwa jarak antara Goku dan mereka sangat besar. Namun dengan sangat cepat, mata mereka memancarkan niat bertarung yang kuat, dan saat mereka menatap ke atas Menara Korin, hati mereka penuh dengan harapan. Goku bisa mengalahkan Mercenari Tao 3 tahun lalu. Jika kita bisa lulus pelatihan Menara Korin, kita pasti akan mengatasi kesenjangan di antara kita. Kedua pria itu tampak bertekad. Setelah berpamitan dengan Bora dan Upa, mereka membungkuk, menghentakkan kaki dan melesat ke atas seperti peluru, seketika menghilang ke dalam awan tebal. Upa mengangkat kepalanya dan meletakkan telapak tangannya di depan keningnya untuk melindungi matanya dari sinar matahari. Saat Upa menatap langit biru tua, dia berkata, mereka layak menjadi murid saudara Goku, mereka juga sangat kuat. Tepat saat Krilin dan Yamcha sedang menaiki Menara Korin. Ibu kota bumi, pusat kota. Di tengah awan putih yang melayang di langit, sebuah pesawat luar angkasa besar setengah terbuka perlahan-lahan mendekati istana tempat tinggal raja. Bayangan besar muncul di istana, secara bertahap menciptakan perasaan penindasan yang sangat besar. Raja Piccolo dengan acuh tak acuh melihat ke bawah, memanjat pagar pembatas dan jatuh dari pesawat luar angkasa. Siapa kamu? Ini adalah milik yang mulia, silakan segera pergi. Melihat Raja Piccolo yang tidak dikenalnya, penjaga itu melangkah maju dan mencaci maki dengan tidak sopan. Wajah Raja Piccolo dingin saat dia memandang dengan jijik ke arah penjaga itu, ekspresinya yang acuh tak acuh seperti melihat makhluk hidup inferior yang akan binasa. Setelah hening sejenak, tepat ketika semua orang mengira penyusup itu akan mundur, kata-kata yang membuat semua orang bergidik terdengar, diucapkan oleh Raja Piccolo dengan suara serak. Simbal, bunuh semua orang ini.
Siapapun yang tidak menaatiku, Raja Piccolo, tidak ada nilainya. Ya yang mulia, simbal ras iblis, yang memiliki tubuh besar seperti dinosaurus, merespons dengan keras dan kemudian melangkah maju, mencibir pada semut di depannya. Iblis bermulut Pterosaurus tidak bergerak sejak awal, berdiri di samping Raja Piccolo dan juga tertawa dingin. Melihat situasinya tidak tepat, semua penjaga mengepung mereka, sementara kapten penjaga mengeluarkan walkie-talkie untuk melaporkan situasi tersebut. Semuanya perhatikan, orang tak dikenal memaksa masuk. Semuanya perhatikan, orang tak dikenal memaksa masuk. Kapten penjaga bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika simbal menjilat bibirnya, dan dengan sekejap, dia bergegas menuju kapten penjaga, membuka cakarnya yang besar dan menggigitnya. Para penjaga di sekitarnya terkejut, dan mereka buru-buru mengeluarkan senjata dan tanpa pandang bulu menyemprotkan peluru ke simbal. Mendering, mendering. Namun, ketika peluru mengenai simbal, terdengar seperti peluru mengenai logam, dan semua peluru tiba-tiba memantul dari tubuhnya. Ah, raksasa, jangan panik semuanya, konsentrasikan daya tembak. 1, 2, 3. Beberapa ratus penjaga istana penjaga dengan cepat mengepung Raja Piccolo, membentuk formasi pertempuran, dan melepaskan tembakan. Namun, kekuatan penyusup sangat besar, jadi senjata panas biasa pada dasarnya tidak berguna. Ledakan, kendaraan lapis baja berbaris rapi, mengepung tembok besi tebal. Bab 349, Era Raja Iblis Besar Piccolo. Namun, daya tembak kaliber ini sepertinya masih kecil di hadapan Raja Piccolo dan bawahannya. Raja Piccolo melambaikan tangannya, lalu sebuah lampu menyala, tiba-tiba, seperti badai angin yang meninggi, gelombang energi biru tua menyapu seperti auman harimau dan pekikan monyet. Dalam sekejap, bola api besar muncul di tempatnya, dan pasukan lapis baja pun musnah. Ayo pergi, saatnya manusia mengalami teror Raja Piccolo lagi. Setelah mengatakan itu, Raja Piccolo membawa kedua bawahan iblisnya dan berjalan dengan angkuh ke dalam istana. Saat ini, di dalam istana, Raja sedang memeriksa dokumen dengan tatapan serius. Gempa apa tadi? Raja mengangkat kepalanya dan bertanya kepada pengawal kerajaan di sebelahnya. Penjaga kerajaan menjawab, saya akan meminta seseorang segera menyelidikinya. Pada saat ini, seorang pejabat berlari masuk dan berkata sambil terengah-engah, tidak bagus, Yang Mulia, sekelompok orang telah masuk ke istana, dan sebagian besar tentara yang menjaga istana tewas dalam aksi. Ini adalah gambar penjajah yang baru saja diambil, lihat. Ini adalah, Raja tiba-tiba berdiri dan menatap gambar itu dengan tatapan heran, gambar tersebut menggambarkan adegan Raja Piccolo menerobos pasukan lapis baja. Dari gambar tersebut, Raja samar-samar dapat melihat Raja Piccolo dengan santai menghancurkan pasukan lapis baja. Hamparan besar gelombang energi biru menyapu tanpa hambatan. Bola api yang mengamuk di langit seperti ledakan nuklir, sangat mengejutkan untuk disaksikan. Khususnya, kata iblis, yang terpampang di dada Raja Piccolo membuat segalanya menjadi menyeramkan. Orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Raja memahami hal ini dengan sangat baik, dahinya berkeringat dingin. Siapa orang itu? Apakah Raja Iblis telah muncul? Raja menyadari bahwa manusia mungkin sedang menghadapi krisis besar. Sehari kemudian, otoritas tertinggi di pusat kota telah berpindah tangan. Raja Piccolo sedang duduk di kursi besar yang terbuat dari tulang, menghadap kamera yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dia menyatakan kepada dunia, era Raja Piccolo akan datang. Untuk secara langsung mewujudkan pemerintahan terornya, Raja Piccolo secara pribadi menghancurkan sebuah pulau besar di hadapan banyak kamera meskipun tubuhnya menurun. Di tengah gemuruh yang memekakkan telinga, pulau itu tenggelam. Api menyebar ke segala arah, dan asap hitam mengepul, saat bola api besar membubung hingga ketinggian beberapa ratus meter. Di sepanjang bidang tempat bola api naik, gelombang kejut melingkar yang besar berdesir membentuk efek visual yang sangat berdampak, mirip dengan ledakan bom hidrogen berkekuatan besar. Apakah itu palsu? Apa-apaan? Ini diambil dari film mana? Efek spesialnya cukup nyata. Saya pernah ke pulau itu sebelumnya, itu seperti yang asli. Sementara beberapa orang di depan layar TV terkejut, yang lain ragu. Meskipun demikian, semua orang membicarakan berita ini. Dalam kondisi saat ini, jika Anda ingin orang-orang yang hidup damai tiba-tiba percaya bahwa dunia telah jatuh ke tangan iblis bernama Raja Piccolo, itu akan menjadi tugas yang cukup sulit. Semua orang berasumsi bahwa mereka benar dan yang lain salah, dengan demikian, hanya sedikit orang yang menyadari bahwa ledakan di layar TV tampak terlalu nyata. Akibatnya, mereka merasa ada yang tidak beres, dan hati mereka menjadi cemas dan takut. Bagaimana efek spesialnya? Itu jelas sesuatu yang terjadi di dunia nyata. Segera, karakter besar di bagian bawah layar dan adegan orang-orang yang melarikan diri secara terus-menerus membenarkan dugaan mereka bahwa dunia telah jatuh ke tangan iblis bernama Raja Piccolo. Itu tidak ada naskahnya. Itu adalah Raja Piccolo. Apakah itu Raja Iblis legendaris? Kita sudah selesai. Musuh tampaknya sangat kuat. Dia menghapus sebuah pulau dari muka bumi dengan lambaian tangannya. Terlalu menakutkan. Adakah yang bisa mengalahkan Raja Iblis sekuat itu? Kali ini, semua orang mempercayainya. Seluruh dunia terguncang. Insiden yang melibatkan Raja Piccolo 300 tahun lalu memang sudah menjadi legenda, namun tidak semua orang melupakannya. Beberapa sekolah dan keluarga seni bela diri kuno masih ingat teror pemerintahan Raja Piccolo. Segala macam rumor menyebar, menimbulkan keributan besar.
Setelah beberapa saat, orang-orang menjadi gelisah, dan seluruh wilayah di dunia menjadi gempar. Banyak gelandangan dan geng mulai menyerang toko, bank, dan bahkan kantor pemerintah. Mulai sekarang, seluruh dunia adalah milikku, milik Raja Piccolo. Takut, gemetar, sama seperti 300 tahun yang lalu, merendahkan diri di bawah setan. Raja Piccolo tersenyum saat dia dengan bangga menyatakannya kepada dunia. Jadi, di bawah kediktatorannya, bumi diselimuti suasana ketakutan. Saat ini, Raja Piccolo sedang duduk tegak di kursi batu dan dagunya ditangkupkan di lengan tuanya. Simbal, pergi dan musnahkan semua sekolah seni bela diri di bumi. Ingat, Anda harus mencabut mereka dari akarnya. Saya tidak ingin seniman bela diri ada di bumi. Ya Yang Mulia, Simbal menjawab, lalu dia mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Saat dia menatap punggung Simbal yang menjauh, jari Raja Piccolo secara berirama mengetuk kursi batu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri, dan di depan kamera, dia mengumumkan kepada dunia dengan nada tinggi bahwa dia akan menarik undian untuk menghancurkan kota-kota di seluruh dunia. Agar berbagai kota bisa lolos dari nasib kehancuran, mereka perlu menyumbangkan bola kristal oranye gelap dengan bintang terukir di atasnya, Dragon Ball. Hanya jika kamu menyumbangkan benda yang disebut bola naga ini, maka Raja Iblis ini akan melepaskanmu. Raja Piccolo memberikan sedotan penyelamat kepada orang-orang yang putus asa. Jika dia bisa, Raja Piccolo tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui bahwa tujuannya adalah 7 bola naga. Namun Raja Piccolo tahu betul bahwa tubuhnya semakin tua. Dia sangat perlu mengumpulkan ke-7 bola naga untuk memanggil Shenron dan memulihkan masa mudanya. Agar tidak membuang waktu, dia tidak punya pilihan selain membuat keputusan buruk ini. Pengumuman Raja Piccolo seperti menuangkan minyak ke dalam api, membuat seluruh dunia berada dalam situasi yang lebih kacau. Setelah 2 atau 3 kota dihancurkan secara berturut-turut, umat manusia menjadi sangat ketakutan. Di rumah Kame, Master Roshi menatap dengan wajah pucat pemandangan di TV, janggut di wajahnya berayun, menunjukkan betapa tidak nyamannya dia saat ini. Saya tidak bisa membiarkan Raja Piccolo menimbulkan bencana lagi di bumi. Bahkan jika aku harus melawannya dengan nyawa lamaku yang dipertaruhkan, aku harus menyegelnya kembali, pikir Tuan Roshi. Kota berikutnya yang akan dihancurkan adalah Kota Barat. Di layar TV, ketika bola kristal dengan tulisan Kota Barat dikeluarkan, Raja Piccolo dengan sungguh-sungguh mengumumkan sambil tersenyum. Mata Tuan Roshi tiba-tiba membelalak. Bukankah rumah Bulma Kota Barat? Goku pasti ada di sana bersama Bulma. Memikirkan hal ini, Tuan Roshi segera mengambil telepon dan menghubungi nomor Bulma, tetapi tidak ada seorang pun dari sisi Bulma yang menjawab. Dia berturut-turut menelepon lebih dari selusin kali, sebelum akhirnya panggilan telepon tersambung. Orang cabul tua, kenapa kamu menelepon? Dari sisi lain, Bulma bertanya dengan nada tidak menyenangkan. Bulma, apakah Goku bersamamu? Tentu saja, kami baru saja kembali setelah menjelajahi hutan perawan. Bulma terdengar tenang, seolah tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tuan Roshi dengan cemas berteriak, cepat, berikan teleponnya kepada Goku. Ada apa, kakek Tuan Roshi? Suara lain terdengar dari telepon, itu suara Goku. Goku, sesuatu yang buruk telah terjadi. Raja Piccolo sekarang menguasai seluruh dunia, dan beberapa kota telah dihancurkan di tangan Raja Iblis Besar. Target berikutnya adalah Kota Barat, jadi Anda harus berhati-hati. Master Roshi menjelaskan secara singkat apa yang terjadi dalam 2 hari ini. Setelah mendengarkannya, Goku tercengang. Dia tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi dalam waktu singkat dia berkencan dengan Bulma. Orang cabul tua, apakah itu benar? Apakah Raja Piccolo benar-benar menghancurkan beberapa kota? Suara ketakutan Bulma terdengar. Tentu saja benar, Tuan Roshi menjawab dengan pasti. Secara resmi, jumlah orang di dunia yang mati di tangan Raja Piccolo telah mencapai 10 juta. Untuk merayakan prestasi luar biasa dalam membunuh 10 juta orang, Raja Piccolo memutuskan untuk menghancurkan 1 kota lagi. Dia menggambar banyak lagi. Orang itu sangat jahat, aku akan pergi dan membunuhnya sekarang. Goku berkata dengan marah, terutama karena Kota Barat adalah rumah Bulma. Goku, kamu tidak boleh gegabah. Raja Piccolo terlalu menakutkan, jadi lebih baik kamu mencari Laon, Krillin dan lainnya. Mereka akan mengambil tindakan bersamamu. Master Roshi berulang kali memperingatkannya, Krillin dan Yamcha seharusnya berada di Menara Korin, dan Cici mungkin sedang dalam perjalanan ke Menara Korin juga. Master Roshi tidak tahu apakah Goku akan menjadi lawan Raja Piccolo atau tidak, jadi dia sangat menyarankannya untuk bergabung dengan Laon dan lainnya. Petik 2, petik 2. Kemudian, panggilan itu tiba-tiba terputus ketika nada sibuk terdengar dari telepon, menyebabkan Tuan Roshi tercengang. Goku tidak akan langsung berangkat, kan? Bibir Tuan Roshi bergetar saat dia bergumam. Dia buru-buru mencari Husky dan bertanya, Husky, bisakah kamu menerbangkan pesawat dan mengirim saya ke Kota Barat? Tentu saja, Husky berkata dengan nada datar. Sebagai pencuri ulung nomor 1 di dunia, bagaimana mungkin dia tidak tahu cara menerbangkan pesawat? Ini adalah keterampilan yang berguna untuk melarikan diri. Babak 350, Pertarungan Goku. Setelah mengakhiri panggilan dengan Master Roshi, Goku dan Bulma naik pesawat dan tiba di Kota Barat. Saat ini, Kota Barat sudah berada dalam kekacauan akibat deklarasi Raja Piccolo. Kendaraan, seperti naga yang melayang panjang, berkerumun di jalan layang. Banyak mobil yang bertabrakan sehingga menimbulkan asap hitam.
Para pengemudi bertengkar, sementara hiruk-pikuk sirene dan klakson mobil bercampur menjadi satu. Dalam menghadapi bencana, emosi negatif kemanusiaan terwujud sepenuhnya. Agar bisa pulang lebih cepat, Bulma meletakkan pesawatnya lalu duduk di Flying Nimbus di belakang Goku. Bulma menunjuk ke depan dan berkata, Goku, terbang lebih cepat. Oke, Goku mengangguk, dan Nimbus terbang melesat melintasi langit, meninggalkan jejak buram seperti pita panjang. Rumah Bulma, yang duduk di belakang Goku, melompat turun dari Flying Nimbus. Saat ini, Dr. Brief dan Ibu Bulma sedang menyiram bunga di taman dan memberi makan hewan peliharaannya seperti biasa. Tidak ada rasa urgensi sebelum bencana mendekat. Bu, Ayah, kenapa kamu tidak bersembunyi di tempat perlindungan bom bawah tanah? Raja Piccolo akan segera tiba. Setelah memasuki taman dan melihat orang tuanya masih terlihat begitu riang, Bulma mau tidak mau berteriak, lalu dia masuk ke dalam rumah untuk mengemasi barang-barangnya. Dr. Brief adalah orang terkaya di dunia. Di bagian bawah rumahnya, dibangun tempat perlindungan bom yang bahkan mampu menahan bom nuklir. Namun karena shelter dibangun terlalu dalam di bawah permukaan tanah, maka perlu dilakukan persiapan terlebih dahulu saat melakukan evakuasi. Jika tidak, jika mereka masih berada di jalur terbawah ketika terjadi bencana, mereka pasti akan terkena dampaknya. Dr. Brief menggantung sebatang rokok di mulutnya saat dia menggosok kacamatanya dan memakainya kembali. Oh, Raja Piccolo itu belum datang, kenapa begitu gugup? Petik 2, Bulma terdiam beberapa saat. Orang tuanya sangat kuat secara mental. Sementara yang lain sibuk melarikan diri untuk hidup mereka sangat riang. Kali ini, Ibu Bulma datang sambil memegang piring di tangannya. Dia menyerahkan minuman kepada Goku dan berkata, Goku kecil, ini untukmu. Goku mengambil minuman itu dan meminumnya. Di samping, Bulma dengan marah menghentakkan kakinya. Apakah orang tuaku tidak memiliki sedikit pun kesadaran akan bahaya? Bulma merasa cemas pada mereka. Oh, ngomong-ngomong, di mana adikku? Apakah dia belum kembali? Setelah gagal menemukan Tights saat melihat sekeliling, Bulma mau tidak mau bertanya. Saat ini, dunia luar sangat kacau, dan sangat berbahaya bagi Tights berada di luar sendirian. Celana ketat akan segera kembali. Dr. Brief mengambil secangkir kopi dan menyesapnya. Tak lama kemudian, terdengar suara rem tergesa-gesa dari luar taman. Segera, seorang wanita pirang berpakaian indah masuk. Setelah melihat Bulma, mata wanita cantik itu berbinar. Dia melambaikan tangannya dan berteriak padanya, Bulma, kamu kembali, tahukah kamu bahwa Raja Piccolo akan datang ke kota barat? Sumber materi yang bagus tentu dapat menggugah simpati, seni berasal dari kehidupan, ini jelas merupakan tema yang dapat membuat semua orang bersimpati. Tights menunjukkan kebiasaan buruk seorang novelis, berbicara tanpa henti. Sejak terakhir kali dia menulis novel berdasarkan latar alam semesta yang sebenarnya dan menjualnya ke seluruh alam semesta, Tights sangat menyadari pentingnya resonansi antara penulis dan pembacanya. Tema, tergantung temanya. Bulma mengelus keningnya dan menghela nafas tanpa berkata-kata sambil merenung, aku tidak tahu kenapa semua orang di keluargaku aneh. Saraf mereka terlalu kuat. Pada saat ini, Tights melihat Goku dan menatap tajam ke ekor di belakangnya, matanya bersinar. Apa itu? Bulma bertanya. Tights menggelengkan kepalanya tetapi tidak berbicara. Dia meminta bantuan Bulma untuk membawa barang bawaannya dari mobil ke rumah. Tights biasanya tinggal sendirian di rumah kontrakan di luar untuk kreasi sastra. Namun, sekarang dunia luar sangat kacau, dia untuk sementara kembali ke rumahnya di kota barat. Raja Piccolo mendekat, Goku tiba-tiba meletakkan botol minuman di tangannya dan berkata. Bulma ingin bertanya kepada Goku bagaimana dia mengetahui kedatangan Raja Piccolo, tetapi ketika dia memikirkan berbagai kemampuan seniman bela diri yang tampak seperti kekuatan sihir di mata orang biasa, dia tidak bertanya. Bulma malah bertanya dengan cemas, bukankah Raja Piccolo itu sangat kuat, apakah kamu mampu mengalahkannya? Makna mendasarnya adalah jika Goku tidak bisa mengalahkan Raja Piccolo, lebih baik bersembunyi lebih awal. Goku menggelengkan kepalanya, dan dengan percaya diri berkata, jika kekuatan Raja Piccolo benar-benar mirip dengan apa yang aku rasakan, maka aku bisa mengalahkannya. Goku terlihat sangat percaya diri, dan matanya yang penuh tekad menatap ke arah langit. Tights, yang sedang memindahkan barang bawaannya, menjulurkan kepalanya keluar rumah dan mendengar percakapan antara Goku dan Bulma. Dia mengetahui beberapa seluk-beluk galaksi dan mau tidak mau merenung, kemampuan bawaan seorang Saiyan jelas lebih baik daripada Raja Piccolo atau yang lainnya. Karena Goku ada di sini, bahayanya tidak terlalu besar. Segera, Ki Raja Piccolo muncul di atas langit kota barat. Saat ini, Goku menyeringai dan berkata, dia telah datang. Ki ini sangat kuat, tapi aku bisa merasakan perasaan menurun. Bulma, kalian semua harus bersembunyi di bawah tanah. Saya akan pergi dan menemui Raja Piccolo. Setelah mengatakan itu, Goku memanggil Flying Nimbus dan melompat ke atasnya, kemudian, dia terbang menuju posisi Raja Piccolo. Hati-hati, Bulma berteriak pada punggung Goku yang mundur. Tights berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Bulma dan berkata, jangan khawatir, Goku kecil sulit untuk dihadapi. Mungkin dia akan berubah menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Nah, pada saat itu, saya akan menggunakan dia sebagai model untuk sebuah novel. Profesi Tights entah kenapa terkait dengan bercerita. Dia sudah memikirkan karya baru untuk sebuah novel.
Di pusat kota barat, Raja Piccolo sedang berdiri di dek pesawat yang luas, menatap kota makmur di bawah dengan wajah garang. Kota yang indah. Ini seharusnya menjadi kota paling makmur di dunia. Saat dia memikirkan bagaimana manusia di bawah akan segera menjadi tumpukan abu di tangannya, Raja Piccolo tidak bisa menahan tawa dingin. Di sebelah Raja Piccolo terdapat kamera yang tak terhitung jumlahnya, menghadap dia dan kota di bawahnya. Raja Piccolo bermaksud agar semua orang di dunia mengetahui kekuatannya dan benar-benar tenggelam dalam keputusasaan. Saat ini, ekspresi Raja Piccolo sedikit berubah. Dia tiba-tiba bisa merasakan aura kuat mendekat. Ki asing itu kuat dan bertenaga, tidak seperti auranya yang membusuk. Perasaan ini, apakah masih ada seniman bela diri yang kuat di bumi? Wajah tua Raja Piccolo gemetar. Fluktuasi aura yang mendekat dari kejauhan membuatnya cemas dan takut. Segera, Goku tiba di depan Raja Piccolo dengan Flying Nimbus. Anda adalah Raja Piccolo. Kamu tidak terlihat sekuat itu, namun kamu berani membunuh begitu banyak manusia. Goku menatap Raja Piccolo dengan ekspresi serius. Aura jahat dan membusuk yang terpancar dari Raja Iblis Besar Piccolo membuatnya agak tidak nyaman. Perasaan ini sama sekali tidak seperti ki seniman bela diri yang pernah dia temui sebelumnya. Itu tidak bisa membangkitkan keinginan terdalamnya untuk bertarung. Seniman bela diri manusia. Suara rendah dan serak terdengar saat Raja Piccolo berbicara. Dia juga mengukur Goku, setelah itu mulutnya sedikit melengkung membentuk seringai. Dia dalam hati merasa bahwa kekhawatirannya sebelumnya menggelikan. Cek-cek, anak yang belum dewasa. Meskipun aura yang terpancar dari tubuhnya kuat, dia tidak tahu bagaimana cara menahannya, renung Raja Piccolo. Saat ini, adegan kedua belah pihak saling berhadapan ditransmisikan ke seluruh dunia melalui kamera di dekatnya. Orang-orang di seluruh dunia menyadari bahwa seorang seniman bela diri muda muncul untuk melawan Raja Piccolo. Siapa anak laki-laki ini? Saya belum pernah melihatnya, tapi awan emas itu sangat kuat, itu bisa menampung orang. Anak laki-laki itu sangat familiar. Ah, dia adalah runner-up turnamen seni bela diri dunia ke-21. Dia adalah seniman bela diri yang sangat kuat. Hanya sedikit orang yang mengetahui identitas Goku, tetapi masih banyak orang yang menonton langsung turnamen seni bela diri dunia dan karena itu mengenalinya. Mereka sangat terkesan dengan pemuda mistis ini. Saat ini, anak muda ini telah melangkah maju untuk melawan Raja Piccolo. Apa hasilnya? Seolah-olah turnamen seni bela diri dunia diadakan sekali lagi, banyak orang yang menatap layar TV mereka, dan mau tidak mau harus penuh dengan harapan. Segera, pertarungan antara Raja Piccolo dan Goku dimulai. Mereka bertarung di udara, dengan banyak gelombang energi biru tua menyapu ke segala arah seperti laser. Di tengah pertarungan mereka, sebuah jembatan layang dan gedung tinggi runtuh dan hancur. Akibat dari pertempuran mereka dengan cepat menyebar ke lebih dari separuh kota barat. Kota barat yang tadinya makmur tampaknya berada di ambang kehancuran. Melalui kamera, pertempuran mengejutkan ini disebarkan ke semua orang. Orang-orang yang hanya tahu sedikit tentang seni bela diri, setelah melihat pertarungan ini, menghembuskan nafas mereka dan menatap pertarungan tersebut dengan kesungguhan yang dalam, takut mereka akan melewatkan pemandangan yang indah. Luar biasa, bukankah itu efek khusus? Mereka dapat mengirim roket dari tangan mereka. Itu bukan roket, itu adalah gelombang energi para seniman bela diri. Goku adalah murid Master Roshi, dewa seni bela diri. Gerakan kuat itu disebut gelombang energi. Dikatakan bahwa seniman bela diri yang bisa menggunakan gelombang energi adalah salah satu yang terbaik. Semua orang memandang pertempuran itu dengan serius, sambil sesekali berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa pemirsa berpengetahuan luas. Mereka sadar bahwa jurus yang digunakan Goku disebut gelombang energi, dan beberapa orang yang belum pernah bersentuhan dengan seni bela diri mempelajarinya sekarang. Ternyata kita manusia bisa menjadi begitu kuat setelah mempelajari seni bela diri. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.